Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Nakes hari Sabtu tanggal 11 Desember ya. Seperti biasa ini dengan founder kita Mas Tio. Saya mau sapa dulu. Halo Mas Tio, selamat siang. Halo semuanya yang hadir. Ih, kaosnya ini banget. Mister, ini nggak tahu ini icon apa, tapi ini gambarnya Mister Pet apa gitu, aku nggak tahu. Kartun apa nggak tahu. Tapi Brother Mario. Mario. Brother Mario. Mario ya? Ya. Ini Mario ya? Mario. Belajar. Ya, bentar lagi setelah KM Mario-nya jadi kempes. Mas, narasumbernya. Ya, oke. Oke, makasih yang udah pada hadir. Nah, narasumber kali ini kita Mbak Dede Koriah ya, kebidanan, bidan ya Mbak ya? Iya. Ya. Nah, Mbak Dede ini aku dapat referensi dari Mbak Irma. Nah, Mbak Dede ini kebetulan masih baru nih dari ceritanya nih. Masih baru berapa Mbak? 3 minggu ya? Baru 3 minggu. Nah, ya justru nih. Jadi kalau baru 3 minggu ini, insya Allah bisa mewakili bagaimana kan di grup kita kan aku lagi ngeliatnya kayak patternnya ini banyak banget ya nyubi-nyubi yang baru pada masuk ke grup ya, lagi rame terus banyak nyubi ya Japri. Nah mudah-mudahan sharing dari Mbak Dede kali ini bisa mewakili nanti juga mungkin ada pertanyaan bisa menjadi para newbie seputar KF itu apa yang masih ingin ditanyakan. Ya awalnya yang ngajak siapa, terus sharingnya mengenai itu, jadi kayak alasannya apa, ada perbaikan atau tidak, terus apakah ada respon lingkungan setelah menjalankan, apa respon lingkungan, terus jawab keluarga. Nah setelah sharing itu mungkin nanti Mbak Dede juga menambahkan dengan apa sih KF ini yang masih belum, mungkin yang ngajak belum bisa full cerita, nanti bisa nanya juga ke aku. Ya monggo silakan Mbak Dede. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Koriah. Saya profesinya bidan. Saya bekerja di puskesmas. Saya di puskesmas Tajur. Mungkin salam kenal untuk semuanya, dan juga Mas Tio dan juga Mas Budi. Sebenarnya saya baru ya, tapi keinginannya besar. Pengen cepat, mungkin pengen instan tadinya gitu ya. Tapi akhirnya saya mengerti sebuah proses. Awalnya saya mungkin pertama kali itu saya ngelihat Dokter Daryati di Facebook dengan gambar lipat kaki, terus yang satunya kakinya lagi bengkak, yang satunya dia bisa melipat kaki. Nah, terus saya tanya, kebetulan Dokter Daryati waktu itu kepala puskesmas saya, jadi emang saya berteman di Facebook. Saya tanya, dokter, itu alhamdulillah katanya sudah tidak lagi menggunakan obat, karena saya tahu Dokter Daryati diabetes, gitu kan. Sama, saya pun diabetes, gitu kan. Tipe 2 saya. Tapi saya sudah neuropati. Pada usia 46, saya udah neuropati. Kaki sebelah kiri saya itu nyerinya luar biasa dan dia kebas. Saya udah merasakan itu, dan saya 45 tahun. 45 tahun saya udah ngerasain neuropati, nyeri hebat. Itulah pertama kali saya ketahuan kalau saya kena diabetes dengan gula darah 325. Saya nggak ada keluhan lain selain kaki. Tadinya saya periksain ibu saya, karena ibu saya waktu itu sakit, saya periksain, sekalian deh gitu. Ibu saya enggak, ibu saya 89, usia waktu itu dia kalau nggak salah 65-an ya. Saya 45, begitu saya yang dicek, kok saya yang tinggi, kaget lah. Kebetulan labnya lab temen kan. Coba diperiksain semua, akhirnya saya diperiksain secara menyeluruh, kolesterol saya ternyata tinggi, asam uratnya juga 7 waktu itu. Gula darah 329. Nah, ya kaget lah saya pada saat itu, sempat drop gitu ya dan sebagainya. Akhirnya ya sudahlah, berjalannya waktu, saya tuh nyeri kaki. Akhirnya saya ke dokter saraf. Kebetulan dokter saraf, ada salah satu dokter saraf di daerah Kabupaten Bogor, saya ke rumah sakit.
kebetulan kakak saya apoteker gitu kan. Nah, resep yang pertama dikasih ada morfinnya. Nah, pada saat itu nyeri saya hilang. Minum obat tersebut. Obat itu cuma dapat 10 kapsul, harganya 1,5 juta. Saya kan nggak ngerti ya. Kakak saya bilang, kakak saya ikut tuh Tira Widayati tuh ikut apa namanya ini juga ikut. Jadi pas dikasih tahu sama kakak saya jangan terus-terusan minum ini nanti kecanduan. Emang benar. Jadi saya kalau nggak ke dokter itu nggak minum itu saya nyerinya nggak hilang gitu kan. Nah, tapi 2 tahun belakangan ini saya stop. Saya nggak minum obat anti nyeri yang dari dokter saraf tersebut. Nah, saya sering baca-baca untuk diet. Saya pernah ikut program. Boleh disebutin nggak programnya? Ya, boleh. Boleh ya, Herbalife. Saya ikut Herbalife. Dengan ininya saya ikut. Tapi malah saya nggak bisa BAB. Saya malah jadi obstipasi, saya jadi pokoknya itunya metabolismenya juga nggak benar juga. Pada saya berhenti juga. Terus ya beberapa, nah akhirnya pada saat saya melihat dokter Daryati itu dengan gambar seperti itu, wah kok sama kayak saya bengkak gitu. Waktu itu 3 minggu yang lalu hari Kamis saya lihat, lalu dok mau dong gitu ilmunya. Nah dokter Daryati langsung japri saya. Ini Bu Deki begini-begini dijelaskan sampai dikirimin juga tentang diet ketonya, pengobatan tuh hari pertama sampai 14 tuh bagaimana. Langsung saya jalanin gitu karena saya pikir ini bukan jual produk yang seperti saya ikutin. Kalau saya ikutin beberapa ini kan selalu jual produk awalnya gitu ya. Pasti emang ini tapi dia jual produk. Terjadi gini. Tapi memang saya kebetulan ada teman, saya cerita kata temennya udah nih minyak PCO-nya ada, dia dulu juga keto, ini masih banyak kata dia gitu. Ya udah dikasih tuh. Nah sebelum saya belum beli IH, imunotorinya belum saya beli. Hari itu hari Jumatnya besoknya saya 24 sore itu saya langsung minum air putih terus sampai ini langsung saya nggak karbo, langsung saya nggak makan nasi sampai paginya juga saya minum PCO-nya aja. Terus saya minum air putih yang banyak. Ternyata kaki saya langsung nggak bengkak. Baru minum itu doang. Saya nggak makan karbo. Kaki saya nggak bengkak. Hari Jumat itu saya berangkat ke Bandung. Langsung ke Bandung. Berangkat ke Bandung, nginep. Nah, biasanya itu saya dalam perjalanan itu dari sini, jangan kan ke Bandung, ke tempat kerja aja pulangnya saya pasti bengkak. Hari itu sampai Bandung saya nggak bengkak kakinya. Wah, kata saya langsung bilang berteriak, dok, alhamdulillah saya nggak bengkak, nyeri saya pun hilang. Nyeri hilang, bengkaknya hilang, udah tuh. Terus akhirnya besoknya lagi, kok saya bisa naik tangga? Saya tuh kan nggak ke tangga tuh harus kaki dua baru naik lagi 1. Ini enggak, saya tak gitu ya, naik tangganya itu gitu ya. Kata saya ini banget sampai akhirnya hari keempat itu saya enak buang airnya saya itu begitu ini kok ya pokoknya inilah gitu. Memang biasanya saya sering obstipasinya mungkin karena dari makanan atau apalah ya. Padahal saya makan buah apa gitu, pada buah sayur, tapi malah obstipasi. Nah pada saat itu saya langsung plong lah, bagus lah gitu ya. Terus saya agak pada saat itu wah ini mungkin yang saya ini benar ya. Saya bilang dok saya ini alhamdulillah gini-gini. Jadi ya udah katanya diiniin lagi Bu Deki, pokoknya disaranin lah sama dokter Daryati. Nah akhirnya karena saya penasaran, sebenarnya dikasih sama dokter Daryati itu nomor Mbak Apri. Mbak Apri itu yang tempat pembelian gerobak keto, IH-nya di Bogor. Kalau pesen saya nggak dengar langsung dari orangnya, kayaknya nggak puas. Akhirnya saya datengin ke rumahnya Mbak Apri. Yang jualan IH itu, pokoknya makanan keto itu, Mbak Apri. Di situ saya minta penjelasan, apa sih IH ini? Saya bilang gitu. Ini Mbak dijelaskan, nanti biasanya suka kalau emang itu malah jadi timbul reaksi nantinya, jangan kaget katanya gitu kan. Terus saya bilang sama Mbak, saya bertiga waktu itu sama teman saya ke sana. Mbak Apri kan anaknya epilepsi, dia cerita
terus pakai obat, pakai IHA, dia bilang gitu, anaknya dari 2 hari kambuh, sekarang udah 8 harian, baru pokoknya dia cerita lah gitu. Terus dia bilang kalau nggak ada keluhan, enggak, saya memang ada diabetes, saya bilang gitu. Saya tuh kaki saya bengkak, saya bilang gitu. Tapi sekarang udah enggak, saya bisa tak naik tangga, saya bilang saya nggak nyeri, saya gitu. Oh nanti jangan kaget, katanya nanti akan timbul itu gitu ya. Saya pikir enggak lah gitu ya. Benar, begitu saya minum IHA itu, kok malah jadi nyeri, kaki saya timbul nyeri lagi, terus saya sampai nyut-nyutan lagi. Saya bilang, aduh ini gimana ya, apa saya berhentiin apa gimana gitu. Terus akhirnya tapi saya penasaran, saya lanjutin aja sampai hari ini. Akhirnya saya tetap masih lanjut, tetapi memang benar ada tantangan dari lingkungan sekitar. Kebetulan teman saya yang berketo ada, namanya Bu Siti Yuliana, dia juga tadinya mau ikut gabung, cuman mungkin ada pasien yang lahir. Dia berhenti karena dia juga nggak tahu dari mana, dia jadi hipertiroid. Akhirnya nggak boleh keto gitu. Udahlah. Nah pada hari kemarin itu saya pelatihan EcoHot di hotel. Nah ngobrol-ngobrol kok nggak makan mie ayam, kata dia gitu, tumben gitu lah, jadi kan ada snacknya mie ayam apa segala macam gitu. Enggak, saya bilang gitu. Pokoknya diledekin lah gitu. Saya bilang, terus ada tahu kan kata temen dia lagi keto katanya. So, tahu bener tahu. Sampai kapan tuh kita liatin aja kuatnya, sampai kapan tuh dia berketo. Gitu kan. Udah tuh saya bilang, doain aja mudah-mudahan istiqomah, saya gituin gitu kan lah gitu ya. Terus kata temen saya, itu ada salah satu dokternya berketo katanya, terus pasang ring katanya gitu. Waduh, saya bilang gitu. Saya agak ini, udah sekarang makan aja. Tapi sayang, saya udah ngejalaninnya udah hampir mau, waktu kemarin tuh hampir 16 hari atau 17 hari, saya bilang, enggak biarin, sayang, saya pengen ikutin aja dulu, kata dia. Udah boleh keto tapi jangan terlalu ini banget, katanya gitu. Apa iya gitu. Saya disitulah saya agak ragu, jujur saya ragu, jujur saya takut apa benar gitu nantinya akan menjadi seperti ini gitu ya. Nah mata saya ini kan waktu lagi saya belum keto ini masih ada, tapi dulu agak gini karena tekanan bola mata saya tinggi karena diabetes. Karena diabetes dan hipertensinya kalau kata dokter sarafnya gitu. Nah begitu keto dia agak ini sedih makanya saya foto kan, ada fotonya itu, saya foto, matanya udah sipit, saya bilang gitu kan. Mata saya udah sipit sekarang, yang sebelah ini nggak belok lagi gitu, tadinya itu belok. Ya itu sih yang selama 3 minggu ini yang udah saya jalanin, ya pasti godaan saya banyak banget karena orang-orang tahu saya doyan makan, apapun dimakan gitu ya. Tapi memang saya membatasi dari awal saya kena, memang saya udah makan, tidak soft drink, udah saya nggak pernah minum. Terus ya kayak gitu-gitu tuh udah enggak, gula pun udah enggak, saya gula putih gitu ya. Gula yang kata orang gula diabetesol gitu juga udah enggak, karena memang saya udah enggak begitu ini manis gitu. Tapi dari 4 tahunan deh, 3-4 tahun yang lalu begitu kena diabetes. Dan saya juga penyintas 2 kali kena COVID, alhamdulillah. Dengan obesitas ada 3 orang yang obesitas, 2 lewat, saya enggak. Yang 2 teman saya dokter, dua-duanya Dokter Usman dan Dokter Wahyu, itu obesitas. Dua-duanya lewat, alhamdulillah saya enggak dirawat, saya di rumah karena menurut saya dengan saya dirawat di rumah, saya lebih survive, merasanya seperti itu. Pada saat itu saturasi saya sudah sempat 84. Tapi mungkin ya itu tadi, mungkin karena kalau Dokter Wahyu dan Dokter Usman, boleh saya sebutin ya? Iya. Beliau lah gitu ya, almarhum itu, dia mungkin masih makannya masih ini gitu,
punya diabetes tapi nggak terkontrol. Kalau saya terkontrol, ya alhamdulillahnya sih bisa walaupun sesek, walaupun ini, tapi saya bisa melewati. Karena memang saya pernah kena malaria, karena saya kan pernah tugas di Lampung, saya pernah kena malaria. Jadi menurut saya COVID itu nggak seberapa dibandingin malaria. Saya kena malaria itu lebih dahsyat gitu, pada saat itu. Jadi makanya saya nggak bertahan untuk dirawat, karena teman-teman dokter gitu ya, semua tuh cepetan dirawat, cepetan berangkat katanya gitu ke rumah sakit, jangan sampai telat gini-gini. Sesek enggak, saya ngebohong memang, enggak sesek, saya bilang gitu. Ronsen biarin ini gitu kan. Akhirnya karena nggak enak ya, teman begitu pada baik, para dokter teman-teman saya pada baik, akhirnya saya ikutin ke rumah sakit. Saya di ronsen, alhamdulillah paru bagus, diperiksa darahnya juga saya bagus. Akhirnya saya memutuskan, ditanya sama dokternya, ibu mau Isman di rumah sendiri apa mau dirawat? Saya bilang saya milih di Isman. Jadi ya alhamdulillahnya mungkin karena jadi alfa delta saya mah udah kenalan di dalam tubuh saya, udah akrab. Jadi ya alhamdulillah sih nggak sampai namanya ini yang karena saya survive-nya mungkin saya pada saat itu ya berpikiran positif aja. Terus sempat temen bilang nelpon, saya punya diabetes kan? Iya, komorbidnya diabetes, iya sama hipertensi. Jangan banyak makan nasi, gitu doang cuman ngasih taunya pada saat itu. Saya dikasih tahu sama teman, jangan makan nasi, jangan banyakin lauk katanya gitu. Ya itu sih yang yang kemarin teman anjurin itu seperti itu pada saat saya kena COVID. Kalau COVID kedua, Delta saya nggak berasa apa-apa, hanya nyeri dada aja, tapi sudah lewat akhirnya. Nggak begitu berat kalau yang kedua. Yang berat yang pertama. Itu aja mungkin sharingnya nggak. Pengalamannya belum begitu banyak sih, baru 16 hari, masih banyak godaan juga buat saya sih. Tapi yang ada ngerasa perbaikan tidurnya nggak setelah kayak? Saya mah dari awal keto sampai sekarang tidurnya enak-enak aja, nggak ada gangguan tidur saya. Cuman emang ngantuk kalau habis minum IH, saya ngantuk. Terus kalau di sore hari misalnya habis maghrib gitu lebih cepat kerasa ngantuk nggak? Iya, habis minum IH itu saya berasa ngantuk banget emang. Ya itu demand healingnya, berarti ada yang mau di recovery biasanya kayak gitu. Karena imunnya mau kerja, imunnya mau merespon, makanya dibikin ngantuk kayak gitu. Karena proses kerjanya imun apapun perlu perbaikan di tubuh itu paling optimal terjadi saat tidur. Makanya kalau memang ada yang mau diperbaiki, biasanya reaksinya ialah membuat jadi ngantuk tidur. Kayak misalnya aku nih habis nge-gym. Habis nge-gym aku bikin kerusakan nih. Nanti malam tidurku enak banget. Malah kalau aku biasanya kalau pola yang aku lihat, pokoknya setiap hari aku nge-gym itu aku tidur bisa nggak kebangun sama sekali. Tapi kalau hari aku istirahat, misalnya kayak besok minggu nih aku nggak olahraga, aku rest day, nah itu malamnya biasanya aku kebangun sekali lah untuk pipis gitu loh. Ada bangun tapi gampang tidur lagi. Tapi kalau yang benar-benar aku nggak kebangun itu biasanya kalau yang habis nge-gym paginya atau habis latihan kaki, pas lagi hari latihan kaki yang ototnya banyak, itu aku tidurnya kayak pules banget, kayak kayak langsung jadi gampang gitu loh, bangunnya juga harus dibangunin gitu sama Lina, dibangunin dulu sama istriku baru itu, karena bener-bener pulesnya bener-bener pules kalau habis latihannya. Itu namanya demand, karena aku meng-create kerusakan di tubuhku, tapi kerusakan yang nantinya insya Allah sehat, yaitu kerusakan otot ya. Nah, ini minta perbaikan. Nah, kalau di Mbak, kalau memang banyak kerusakan sebelumnya akibat riwayat, ya biasanya sifat IH itu ialah memicu respon imun untuk alert. Jadi kan bahkan pakainya kan di bawah lidah atau di gusi kan, kenain ke situ kan? Enggak, aku minum. Minum berapa?
seperempat Iya. sendok teh. Iya betul. Tapi paling bagus itu nggak apa-apa. Tapi paling bagus kalau ditahan dulu, jangan langsung diminum. Oh. Dilamain sebentar di gusi atau bawah lidah, pokoknya ke daerah mukosa. Karena kalau diminum itu sebetulnya sih kalau udah sampai lambung nggak ada apa-apanya. Yang dia itu sebenarnya kerjanya itu di lokasi mukosal. Karena itu membangkitkan respon imun di daerah mukosal kayak nge-challenge. Jadi imunnya alert. Pas imunnya alert, imunnya siaga, imunnya nyari apa yang di tubuh kita yang problem. Entah itu memang ada antigen lawan, contohnya kayak infeksi ataupun sel-sel malignan ataupun autoimmunity, pokoknya ada yang aberran, sel-sel aberran, atau memang ada damage. Jadi kalau ada damage, ada kerusakan, nah itulah biasanya dia pada saat imunnya siaga itu dia berusaha nge-repair. Nah, tapi untuk proses repair ini paling optimal terjadi saat tidur, saat tidak terjadi pembagian energi. Jadi skeletal mass. Jadi kalau tubuh kita masih aktif nih di pagi hari, makanya kan gini. Hormon kortisol itu sifatnya supres imun. Itu sebabnya kalau kita lihat sirkadian kortisol, kita di pagi hari kortisol kita sirkadiannya meningkat di pagi hari, mulai menurun di sore hari ke malam hari. Nah, karena apa? Karena kortisol ini sifatnya ialah menekan respon imun agar tidak tinggi. Jadi aktivitas imun justru malah nggak boleh tinggi-tinggi saat kita lagi aktif pakai skeletal muscle. Karena kalau imun kita itu aktif, dia sedot energinya banyak. Sedot energi itu artinya kalau dia ada perbaikan atau dia mau ngerespon, dia biasanya glikolisisnya tinggi. Nah, proses ini butuh energi besar. Makanya kalau kita lagi mau pakai otot kita untuk bergerak di pagi hari, itu kita malah ditekan sistem imunnya. Makanya begitu kortisolnya sudah mulai turun di malam hari, imun kita mulai aktif kembali, mulai bekerja kembali, nge-repair segala hal yang rusak di tubuh kita. Nah, kalau pas Mbak pakai IH itu kerasa, artinya Mbak mempercepat imunnya untuk pengen memperbaiki. Nah, efeknya yaitu kita dibikin kayak ngantuk, sleepy. Harusnya diikutin. Karena apa? Kalau kita ikutin tidurnya, setelah ada reaksi itu, imunnya ya bekerja. Apapun yang damage di tubuh kita ya diperbaiki. Nah, itu kuncinya. Memang kuncinya pada saat sleeping is healing. Kenapa? Karena proses healing itu memang terjadi saat tidur. Bukan saat terjaga. Bukan saat kita lagi Zoom kayak gini, tubuh kita ada perbaikan, nggak ada. Aku itu tadi habis nge-gym, sampai sekarang kerusakan ototku belum ada perbaikan. Apalagi aku belum makan. Ya kan? Belum ada bahan baku untuk perbaikan. Perbaikannya nanti malam. Nah, tapi karena aku udah create demand nih, kalau aku kan kerusakan yang disengaja. Tubuhku nanti nggak, begitu aku udah habis makan, dapat bahan baku, tubuhku nanti nggak sabar untuk ngegiring aku untuk tidur. Kenapa? Wah, dapat bahan baku, ini ada kerusakan, yuk perbaikin. Tapi kita bikin hostnya sleep, tidur. Kenapa? Karena jangan berbagi energi dengan skeletal muscle. Jangan banyak pergerakan fisik lagi. Nah, itulah fungsi tidur ialah mengeksklusifkan salah satunya termasuk sistem imun untuk bebas menggunakan substrat energi di darah untuk berbagai perbaikan. Karena kalau kita dalam posisi terjaga, terjadi kompetisi substrat di darah. Rebutan bahan baku energi. Nah, itulah sebabnya kalau kita lagi pakai gerakan, kita lagi bergerak dari pagi sampai itu kita olahraga, peningkatan kortisol itu justru fungsinya untuk menekan respon imunnya dulu. Itu kayak gitu. Makanya mungkin Mbak dulu mungkin ya, kalau memang sering bergejala apa-apa, biasanya baru enakan, baru kerasa entengan, itu kalau udah jam 9 pagi ke atas sampai sore. Biasanya kalau udah sore kerasa lagi gejalanya. Ya kan? Iya. Nanti sore sampai malam gejalanya kerasa, nanti paginya mulai berjalan lagi. Ya, karena paginya itu kortisolnya dinaikin. Jadi sama aja kayak kita dikasih steroid. Kan kortisol itu kan glukokortikoid. Kortisol itu kan glukokortikoid, artinya dia sifatnya supresif ke sistem imun. Tapi itu natural di manusia. Itulah pattern kenaikan kortisol karena dia fungsinya untuk supaya imunnya nggak aktif, energinya yang pakai gantian skeletal muscle, gantian otot-otot kita untuk bergerak, aktivitas fisik dan sebagainya. Makanya pentingnya tidur bagus itu apa?
selain untuk repair di seluruh tubuh juga termasuk untuk immunosurveillance-nya bagus. Jadi sistem imun kita juga nge-recheck lagi ulang semua antigen termasuk self atau non-self antigen. Jadi kalau ada misalnya nih amit-amit mau muncul malignansi, mau muncul ada sel yang jadi abnormal menjadi kanker, itu kan dia terjadi gangguan antigen. Nah, sel imun yang aktif ini kalau dikasih waktu immunosurveillance yang bagus di malam hari, langsung nggak bisa, belum sempat dia membelah banyak nih sel malignansi, belum sempat menjadi malignansi, langsung dihajar, belum sempat angiogenesis, langsung diserang. Nah, tapi kalau kita sampai mengalami gula darah tinggi terus, tidur kita terganggu, itu sifatnya malah mensupres sistem imun. Imun kita jadi membiarkan apa aja bisa masuk maupun tumbuh. Masuk itu misalnya gampang keinfeksi atau gampang muncul malignansi. Itu jeleknya kalau kita hiperglikemia, gula darah tinggi terus. Karena sifat gula darah tinggi itu sifatnya malah membuat imun kita malah nggak bisa responsif, nggak alert, nggak bisa ngelihat apa yang di mana kerusakan, nggak bisa lihat adanya kedatangan antigen asing ataupun perubahan antigen self sendiri menjadi aberran, menjadi arah malignansi, nggak kelihatan. Itulah diabetes itu kenapa hiperglikemia itu kalau dibiarkan lama-lama malah bisa muncul yang aneh-aneh. Itu kayak gitu. Makanya kita harus benar-benar punya kontrol glukosa yang bagus di jendela makan. Jadi kalau kita punya kontrol gula yang bagus di jendela makan, artinya kita tidak makan karbo. Otomatis kan kalau Mbak nggak makan karbo kan gula darah puasa sama gula darah sewaktu pasti kan nggak mungkin gula darah sewaktu naik ataupun naik tinggi saat kita nggak makan karbo di jendela makan, betul nggak? Malah cenderungnya malah lebih rendah dibanding gula darah puasa. Kalau kita makan non-karbo. Nah, itu pentingnya kita tidak makan karbohidrat untuk kontrol glikemia yang bagus saat kita udah diabetes. Nah, yang paling penting lagi ialah gimana cara punya gula darah puasa yang bagus. Nah, kalau itu udah nggak bisa cuma faktor makanan aja. Kita harus relaksasi bagus dan tidur bagus. Karena kita berhasil mengontrol gula darah sewaktu. Karena kita nggak makan karbo, jangan sampai kita nggak bisa mengontrol gula darah puasa. Karena kalau gula darah puasa itu kan hasil buatan liver. Komandonya kan juga kortisol. Jangan sampai kortisol kita ketinggian. Jangan sampai simpatetik kita ketinggian. Akhirnya gula darah puasa susah turun. Nah, kalau gula darah sewaktu mudah mengontrol dengan tidak makan karbo. Tapi kalau gula darah puasa, itu kontrol 24 jamnya harus harmonis. Itu sebabnya pentingnya tidur untuk healing, untuk immunosurveillance, untuk perbaikan-perbaikan di tubuh, termasuk untuk mencegah sistem stres kita berlebihan di pagi hari, ngeriset lagi. Jadi kalau kita tidurnya bagus, kita terbangun dengan kondisi heart rate bagus, gula darah bagus, tensi bagus. Cuma itu kuncinya. Nah, ketosisnya ini, tidak makan karbonya ini, membuat Mbak punya modalitas untuk mudah tidur bagus. Makanya aku tanya, lebih gampang ngantuk nggak di awal di sore atau habis isya gitu udah nguap-nguap? Ya, lebih sering ngantuk. Pokoknya pokoknya kalau habis minum IHAS yang saya kerasain itu ngantuk ya, kalau itu banget. Itu kan ada efek mau repairnya. Itu Mbak ngikutin langsung tidur nggak? Langsung tidur. Nah, masih ada kebangunnya nggak malam-malam? Bangun enggak sih, saya udah biasa bangunnya jam 4, jadi ya emang setengah 4 itu bangun udah gitu. Jadi nggak kebangun jam berapa gitu untuk pipis nggak ada ya? Atau deep sleep ya? Enggak. Berarti benar-benar deep sleep dari sejak itu tidur bagus. Iya, nah, tidur pules. Itu yang harus dipertahankan, Mbak. Itu yang harus dipertahankan. Itu jangan sampai. Jadi kalau Mbak selalu seperti itu, makanya kan Mbak lihat perbaikannya cepat ya. Begitu Mbak seperti itu sejak awal KF, makanya kaki bengkaknya langsung mereda, tadinya nggak bisa jalan langsung gampang naik tangga, terus tekanan bola matanya juga karena gula darahnya udah langsung membaik. Sorry, terakhir cek gula darah berapa? Udah pernah cek? 329, Mas. yang setelah KF, yang setelah KF. Oh, setelah KF sih 100, kemarin sih 190, masih 190. Mas itu dengan minum obat nggak? Sorry. Waktu itu saya nggak minum obat. Sejak KF nggak minum obat? Minum, cuman pada saat itu saya emang men-challenge diri saya nggak minum obat hari itu. Betul. Saya men-challenge diri saya,
nggak minum obat. Makanya justru saya juga mau nanya Mas Tio, apa saya tetap obat diminum apa enggak? Tapi sama ini sih saya hanya sekali. Nah, harusnya kan 3 kali. Biasanya saya hanya minum sekali sekarang. Nggak apa-apa, sekali aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah stabil di bawah 150 lepas. Nah, langsung kejar dari harmonisasi 5 pilar. Pokoknya tidur harus semakin tidurnya selalu dijaga bagus seperti itu, tidurnya sebelum jam 8 malam, habis isya, ngantuk langsung tidur, bangun jam 4 subuh. Itu kalau seperti itu terus, dan nggak ada kendala, tidurnya deep sleep terus, itu mudah sekali di bawah 100 nanti. Cepat. Itu pesanku. Jadi Mbak jangan nanti sampai mengalami kesulitan tidur, jangan. Karena kalau diabetes itu paling cepat reverse-nya kalau tidurnya bagus. Ya. Nah, kalau tidur bagus, harusnya Mbak juga craving-nya juga udah nggak tinggi. Maksudnya nggak gampang ngiler sama nasi, nggak gampang ngiler, walaupun memang masih awal masih tergoda, tapi harusnya kemampuan nahannya lebih tinggi dong. Waktu itu iya, menahannya bisa 4 hari KF, nggak tergoda itu. Ya itu kesininya agak ini, tapi enggak sih, saya nggak makan. Cuman waktu lagi pertemuan itu saya sempat makan 1 sendok. Godaan lingkungan. Ya, karena digoda sedikit aja makan. Ya, aku tahu pasti dipus-pus gitu. Ya, diiniin. Tapi ada juga yang sampai ada salah satu tekan saya beberapa itu minta dong, mau dong, kan ada. Sekarang kaki kamu kecil, katanya. Biasa kan pas ada main, pas saya lagi ini, Jeng, katanya aku, Jeng sekarang kakinya kecil. Kok ini gitulah pada ini gitu ya. Ya dong, aku kan KF gitu. Akhirnya minta itu yang resep yang dokter Daryati sharing ke saya. Terus saya biasanya kan emang gede kaki saya karena bukan gitu juga kali. Terus akhirnya saya sharing sama dia, ya udah ikut aja ini KF-nya biar pada tahu. Enggak, aku mau nyoba dulu aja dari ini, dia bilang. Ya ada beberapa yang saya kirim-kirimin, ada dokter yang minta saya kasihin gitu, yang share dari dokter Daryati itu gitu. Yang tentang nanti minta tolong aja sama dokter Daryati masukin ke grup Medcon. Kayaknya masih ada space kok di Medcon 3-4, masih banyak juga kok space-nya. Yang 2 juga masih ada. Oh, 2 masih ada kosong. Nah, bisa ada space juga tuh yang bareng Mbak Lili. Kalau misalnya ada dokter yang mau ikut, gabungin aja ke metabolic conditioning. Malah lebih enak di sana. Misalnya kan kalau bisa gampang terupdate dengan sama dokter semua kan, maksudnya sama tenaga kesehatan kan, mungkin lebih gampang gitu loh, dan lebih gampang menerima suatu hal yang teknikal gitu loh. Kalau aku kan, tapi kalau di Medcon 1, aku kebanyakan sih memang di Medcon 1. Nah, di situ memang kalau masuk situ udah siap EMC kuadrat aja. Karena kalau di situ versi terlalu teknikalnya. Karena itu bahasanya udah lama di Medcon 1. Tapi memang uniknya Mbak Dede ini tidurnya bagus ya, sebelum KF pun juga gampang ibaratnya. Ya, sebelum KF memang saya gampang tidur sebenarnya, makanya kaget juga kan waktu tes gula darah 329, kaget juga pasti ya. Karena saya memang PCO, sindrom ovarium, makanya saya punya anaknya juga kan agak lama karena insulinnya tinggi tapi GDS-nya saya 89 pada waktu masa itu. Cuman udah kan insulin tinggi. Ya, insulinnya bisa dulu tinggi karena emang. Insulinnya tinggi. Namanya hyperinsulinemia. Jadi kalau orang yang makan karbo itu bisa aja gula darahnya kelihatan, oh iya aku makan karbo nih. Misalnya ada yang pamer, ini aku makan karbo tapi gula darahku sekian. Misalnya nunjukin saya gula darahnya tetap 80-an, tetap 90-an walaupun makan karbo. Itu kan dia merasa kayak insulin, dia merasa kayak dia nggak ada diabetes. Salah. Orang makan karbo, kalau dia merasa kayak GDS-nya, oh ini 89-90, itu karena mungkin insulinnya udah tinggi duluan. Insulinnya udah berusaha nurunin terus. Makanya awalnya sebelum diabetes itu kan dibilang gini, sebelum muncul diabetes diawali oleh hyperinsulinemia. Artinya insulinnya tinggi dulu. Yeah. Karena jadi gini, kalau misalnya gini, aku makan nasi, roti yang banyak gitu, tapi aku gula darahnya habis itu nggak tinggi. Artinya kan insulinku mampu menurunkan. Betul kan? Yeah. Mampu menurunkan. Tapi berapa banyak insulin yang dibutuhkan untuk menurunkan? Artinya tubuh kita itu peredaran insulinnya tinggi. Nah, insulin yang tinggi ini disebut namanya hyperinsulinemia, untuk menjaga gula darah kesannya normal, tapi insulin yang tinggi ini yang sifatnya justru malah merusak.
ini yang bisa memicu kayak PCOS. Jadi the real isunya itu justru hyperinsulinemia. Dari hyperinsulinemia, walaupun kelihatan GDS-nya bagus, GDP-nya bagus, tapi lama-lama nanti begitu udah insulin resistan baru naik diabetes. Itu jalurnya seperti itu. Jadi jangan GR dulu. Kita punya gula darah bagus, makan karbo yang high glycemic pula. Ya, makanya dunia sekarang menyuruh orang-orang, benar nggak? Dunia kesehatan menyuruh orang-orang untuk beralih ke low glycemic nggak? Nasi putih suruh ganti nasi merah nggak? Nasi merah, gandum, roti disulati roti gandum nggak? Tujuannya apa? Mengurangi kadar gula nggak? Mengurangi glycemic index nggak? Ya tujuannya itu. Jadi orang-orang yang biasa makan roti, nasi putih, dan bangga dengan gula darah mereka nggak tinggi, jangan GR dulu. Nantinya itu lagi prosesnya hyperinsulinemia. Insulinnya yang tinggi, dia kan nggak ngecek insulin. Yang dia cek kan cuma gula darah puasa dan waktu. Tahu-tahu dengan kondisi dia lapor nih gula darah sekian, tapi kan insulinnya itu yang sifatnya inflamatif. Insulin tinggi itu bisa memicu macam-macam justru malah. Jangan senang dengan insulin. Wah, insulinku tinggi, bagus. Insulin tinggi itu nggak ada bagus-bagusnya, justru itu yang mau dihindari. Makanya kita makan yang low glycemic, supaya insulin tidak lompat. Nah, kalau di KF, itu bukan low glycemic lagi, tapi very low glycemic. Artinya apa? Lompatan insulin sangat-sangat tidak tinggi. Jadi gini, yang menyebabkan insulin resisten ialah kalau peredaran insulin itu selalu banyak di darah. Akhirnya reseptor-reseptor insulin di permukaan sel, akhirnya desensitifikasi. Tadinya dia butuh cuman insulin sekian untuk mengambil gula, karena insulinnya beredar banyak, akhirnya dia mengurangi jumlah reseptornya. Nah, dia mengurangi jumlah reseptor untuk mendengarkan insulin. Nah, itu yang terjadi kalau insulin kita selalu tinggi. Nah, kalau kita makan yang tidak membuat insulin kita lompat tinggi, artinya insulinnya tidak berlebihan, reseptor-reseptor justru malah berusaha makin sensitif. Kok insulinnya yang keluar cuma sedikit, akhirnya mereka berusaha meningkatkan ekspresi reseptornya. Itu yang disebut malah dengan tidak makan karbo atau makan yang low glycemic atau very low glycemic, itu meningkatkan insulin sensitivity. Artinya sensitivitas insulinnya meningkat. Artinya apa? Reseptor insulinnya di sel-sel tubuh yang meningkat. Ngerti nggak? Jadi kalau ada orang obesitas, orang makan karbo, saya belum diabetes, lihat aja gula darah saya, misalnya kayak gitu, dia bisa memiliki gula darah rendah karena dia pankreasnya sudah bekerja keras ngeluarin insulin banyak. Jadi cikal bakalnya itu hyperinsulinemia dulu. Makanya hyperinsulinemia itu bisa macam-macam. Karena sifatnya dia kalau hyperinsulinemia itu terlalu anabolik, makanya bisa muncul yang aneh-aneh, bisa muncul cancer lah, bisa muncul akhirnya muncul hipertensi juga lah. Nah, sebelum gula darahnya naik, tensinya bisa naik duluan nanti. Hipertensi duluan. Kenapa? Karena sifatnya energi ekspediturnya harus ditingkatkan lewat simpatetiknya. Leptin yang sebagai hormon nunjukin bahwa gudang storage-nya udah penuh aja tinggi terus. Nah, leptin yang tinggi ini, pada saat kita menggemuk tuh leptin yang tinggi itu sifatnya menaikkan simpatetik. Kenapa? Karena tujuan leptin itu untuk menunjukkan gudang kepenuhan dan harus dikeluarkan sebagai expenditure energi. Caranya ialah simpatetiknya dinaikkan supaya kita bergerak. Tapi biasanya orang kalau yang makan karbo dan menggemuk, dia justru malah makin berkurang geraknya. Jadi simpatetiknya tidak diarahkan ke arah bergerak, tapi malah meningkatkan simpatetik tone secara sistemik. Akhirnya apa? Vaskularitasnya jadi tegang terus. Artinya, contohnya gini, artinya tembakan simpatetik ke ginjal mengaktifkan reninnya lebih dominan, artinya rasnya meningkat. Kalau rasnya meningkat, udah, akhirnya pembuluh darah sering vasokonstriksi, menegang. Nah, jadi walaupun detak jantungnya masih terlihat normal, tapi karena vaskularisasinya kebanyakan vasokonstriksi, mengecil pembuluh darahnya, tegang akhirnya. Akhirnya, loh, saya nggak berasa apa-apa, tapi kok tensi saya tinggi ya? Nah, itu gula saya darah, begitu. Iya, gula darah saya masih normal, tapi kok tensi saya tinggi ya? Gula darah saya masih normal, tapi kok saya udah mulai pegal-pegal di leher, pundak ya? Ya kan? Udah mulai berasa di punggung.
Akhirnya baru full blown diabetes, total udah 300. Nah, itulah sudah terjadi insulin resistan. Jadi resistansi yang terbentuk karena terlalu banyak insulin yang digunakan sebelumnya, karena yang dimakan all you can eat, apa aja dimakan, high glycemic, apa aja masuk. Pankreasnya harus berusaha mengcounter glikemik yang tinggi terus supaya gula darahnya nggak lompat. Jadi pas dicek gula darah bagus, tapi insulin yang kerja keras itu emang dikira sifat insulin di darah yang tinggi itu memangnya dikira nggak bahaya. Justru hyperinsulinemia itu akar masalah di mana-mana. Ya. Jadi Mas, jangan aku mau undang temennya Mbak Dede Korea nih, atau Mbak Deki ya panggilan dia. Mbak Deki nih. Ini masih satu tim sama Dokter Daryati ini. Aku mau panggil Bu, ini bidan juga, Mbak Wayan Sudiartini. Halo, Mbak Bu Wayan, monggo bisa di on mic-nya. Tadi kayaknya mau bertanya ini juga sama Mas Tio. Oh iya, boleh. Monggo. Silakan, Mbak Wayan. Judulnya kan Ask Me Anything. Waduh, terima kasih Pak Bobi ya. Iya, sama-sama. Boleh. Silakan. Dokter Tio, Dokter Daryati juga yang share kemarin infonya. Sebelumnya sih sama ya, mungkin dengan pengalamannya Bu Deki bahwa melihat senior kita, pimpinan kita yang dulu Dokter Daryati bisa simpu dengan usia yang jauh di atas kita gitu ya. Nah itu tertariknya, makanya saya di chat itu bertanya ya Kak ya, kalau diet ini itu bisa untuk nyeri sendi nggak? Kebetulan saya masalahnya nyeri sendi sih, gitu. Bisa, belum jalanin. Karena aku nyeri sendinya hebat. Sekarang udah bisa simpuh. Enggak, Mbak Wayannya belum jalanin. Belum Pak. Belum, baru kemarin dikasih sama saya. Iya. Jadi ceritanya kemarin tuh saya cek gula, nggak puasa sih gitu ya. Cuman gulanya itu 145. Terus kalau di puskesmas itu kan, kalau di PTN, wah hati-hati nih katanya, udah usia segini nih, udah mau ini, nggak boleh gini. Wah jadi stres saya tuh gitu. Nah yang lebih dominan sih masalahnya sekarang tuh sebetulnya nyeri sendi ya. Satu, saya nggak bisa simpul lagi. Dulu pernah saya sampai bengkak kaki saya. Ya sama dengan teman saya Bu Dede juga, konsumsi obat, tapi tidak berani lama juga akhirnya gitu. Gitu aja sih Pak. Makanya tertarik ininya, pengen nyeri lebih lanjut. Gitu. Ya nanti aku jelaskan juga termasuk apa yang terjadi di Bu Dede. Ini Mbak Deki ya. Nah jadi yang terjadi di Mbak Deki, kenapa itu cepet banget, apa segala nyerinya hilang, apapun nyeri itu sebenarnya inflamasi. Nyeri itu sebetulnya inflamasi. Nah begitu kita ketosis itu efeknya yang paling utama ialah satu, anti-inflamasi, anti peradangan, sistemik seluruh tubuh, apapun nyerinya. Nah, itu yang terjadi kalau kita nggak makan karbo. Anti-inflamasi secara sistemik, tapi dengan catatan nerapinya kayak Mbak Dede, tidurnya bagus. Jadi anti-inflamasinya nggak bakal kelihatan kalau kita pas menjalaninya tidurnya bermasalah, ya susah. Karena simpatetiknya jadi tinggi. Jadi begitu ketosis, begitu nggak makan karbo, tapi dengan memperhatikan tidurnya bagus, aku nih hari ini nggak makan karbo nih, tapi nanti malam tidurku harus bagus. Itu nggak lama, langsung deh kelihatan cepatnya kayak Mbak Dede. Kelihatan, loh kok tiba-tiba saya nggak bengkak lagi. Makanya kelihatan cepet banget, kenapa? Karena kombinasinya Mbak Dede bagus, tidurnya bagus. Jadi nanti jangan ngeluh kalau misalnya aku udah nggak makan karbo tapi sakitku kok masih kerasa ya, masih gini ya. Karena sebetulnya di kondisi ketosis itu bukan makanannya yang menyembuhkan. Jadi kita makan apapun di KF ialah untuk menjaga tetap ketosis. Ketosis itu ialah fisiologi. Jadi kalau selama ini dengarnya diet keto itu apa sih? Itu yang makan daging-dagingan itu ya, yang nggak makan karbo ya.
Emang daging-daging. Jadi kalau orang yang mungkin fisiologinya belum paham banget, mikirnya emang bisa daging-dagingan menyembuhkan kita? Bukan daging-dagingannya. Yang menyembuhkan itu bukan daging-dagingannya. Justru yang menyembuhkan itu ialah tidak makan karbonnya. Jadi yang menyembuhkan itu bukan apa yang dimakan, tapi tidak makan apa, itu healingnya. Dengan tidak makan karbohidrat, otomatis tubuh kita menghasilkan keton lewat liver yang buat ketonnya. Nah, keton yang awalnya dibuat ini, keton itu sifatnya yang langsung sebagai antiinflamasi. Itu selesai. Bukan daging. Aku tadi habis makan daging kambing, aku langsung nyerinya hilang. Sebelahnya juga gitu. Aku habis makan ikan juga nyerinya hilang. Sebelahnya aku makan ayam juga nyerinya hilang. Apakah ayam, kambing, dan ikan menyembuhkannya? Bukan. Kesamaan di mereka ialah mereka makannya nggak pakai karbo. Itu yang menyembuhkan. Itu yang sebagai antiinflamasi pertama. Ya. Itulah sebabnya bukan fokus di makanannya, tetap harus fokus, harus bisa tahu mana karbo dan menghindari, itu penting. Jangan kemasukan karbo. Tapi yang paling penting ialah menjaga supaya tetap ketosis, tidak kemasukan karbo, dan menjaga zona healingnya dapat. Jadi pada saat kita nggak makan karbo, nih begitu aku mulai tidak makan karbo, misalnya aku belum KF, terus aku mulai nggak makan karbo hari ini, hitungannya 26-28 jam glikogenku di liver kosong. Disitulah mulai ketonnya diproduksi. Jadi anggapnya hari kedua mulai transisi tuh. Pengosongan glikogen dulu, baru mulai transisi menuju produksi keton. Begitu ketonnya diproduksi, otak langsung pakai keton, otomatis efeknya begitu otak pakai keton, saraf simpatetiknya ditekan. Misalnya tadi saraf simpatetiknya tinggi, saraf simpatetiknya aktivitasnya tinggi, tensinya tinggi, itu mulai berkurang. Gula darahnya tinggi, itu mulai menurun. Itu yang benar. Karena langsung otak sebagai master kontrolnya, yang ngontrol sistem saraf, itu langsung tadinya stresnya tinggi, langsung relax. Itu yang terjadi pertama, otaknya dulu. Nah, awal mulai ketosis, ketonnya masih tinggi dulu di darah. Nah, sifatnya keton ini juga membuat inflamasi-inflamasi di tubuh menurun. Nah, baru repair prosesnya terjadi di malam hari. Restorasinya terjadi di malam hari. Simpatetik yang udah berhasil diturunkan oleh ketosisnya, keton, tidurnya yang makin bagus, membuat kontrol simpatetiknya bagus, pagi-pagi rasanya lebih segar. Rasanya lebih fit. Nyeri-nyeri makin banyak hilang. Diulang lagi polanya, tetap nanti pas saya makan, saya nggak makan karbo, supaya tetap ketosis, dan saya harus dapat zona healing di malam harinya. Karena ingat, penyembuhannya selalu terjadi saat tidur. Bukan saat puasanya, bukan saat olahraganya, bukan saat rileksnya, bukan saat makannya. Saat tidurnya, itulah terjadi proses healing. Apapun kita, kan nyerinya berkurang, tapi kan ada penyebab nyerinya dong di awal. Nah, restorasi penyebab nyerinya itu, pengembalian homeostasisnya, itu yang terjadi saat tidur. Jadi resepnya, kalau mau cepat penurunan inflamasinya, ikuti seperti Mbak Dede. Jalanin KF dengan tidur bagus. Dan jangan sampai ada masalah. Nah, sekarang pertanyaannya dulu nih. Mbak Wayan punya keluhan tidur nggak? Gitu. Sejak gemuk saya tidurnya kepluk, Dok. Gimana kan? Nggak kedengeran? Sejak, halo? Ya? Ya. Waduh, ya sejak berat badannya naik nih, kayaknya tidurnya nggak ada masalah, Dok. Tidur malam, bukan tidur siang, tidur malam. Ya, Kalau orang gemuk itu biasanya siang sleepiness, karena malamnya bisa jadi kurang. Tapi tidur malam nggak ada masalah. Nah, tidur malam nggak ada masalah. Aku mau nanya jamnya. Tidurnya jam berapa kalau malam biasanya? Oh, kalau paling telat itu jam 11. Biasanya jam? 11. Selalu jam 11 paling cepat udah tidur. Ya, bangunnya jam? Kalau bangun jam 4 dengan alarm ya, Dok. Yang normalnya tuh jam 5. Nah, itu bilang tidur bagus. Saya udah bangun. Ya, itu bilangnya tidurnya bagus. Nggak tahu, menurut saya bagus, tapi ya itu tidur karena jam mungkin 11, bangun jam 4. Ya. Itu berapa jam tidur coba? Berapa jam ya?
5M plus ya. Berlima. Itu sangat tidak bagus. Itulah makanya kadang-kadang orang bilang sangat tidak bagus. Banyak orang bilang tidur saya bagus gak ada masalah. Aku sering dapat jawaban kayak gitu. Tidur saya bagus gak ada masalah, tapi menurut mereka itu sangat tidak bagus dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Tidur yang bagus itu 8-10 jam. Kalau udah gabung nanti di grup Medcon, aku di Medcon 1 udah sering aku share, bahkan ada jurnal yang menunjukkan tidur kurang dari 6 jam atau rata-rata 4-5 jam, cuma 4-5 jam sehari, itu pemicu resiko arteriosklerosis paling tinggi. Tidur cuma rata-rata 4-5 jam sehari, pemicu arteriosklerosis. Itu udah ada jurnalnya. Penyumbatan pembuluh darah, bayangin. Jadi jangan pernah bilang tidur bagus karena aku tidur enak biasa bangun karena kita merasa mungkin udah umur kali tidur segini nggak apa-apa gitu, nggak boleh. Nanti begitu mulai KF ya, pesanku 1, begitu makan jam 12 misalnya masih sibuk di kantor atau masih kerja, makan tapi nggak perlu terlalu kenyang, yang penting udah makan. Kalau weekend nggak apa-apa mau makan kenyang, habis itu bisa tidur siang monggo. Tapi kalau itu kan pengennya tetap aktif kan, jadi makan sampai nggak terlalu kekenyangan, yang penting udah makan. Nanti sore mau, kalau udah jam 3 sore mau ngemil, alpukat dan sebagainya buat sambil santai, monggo boleh. Tapi pesenku begitu habis maghrib atau at least jam 4 jam 5 lah ya, itu makan besarnya masuk. The biggest meal-nya itu saat akhir hari. Kenapa the biggest meal-nya itu selalu akhir hari? Karena kunci orang bisa tidur pulas ialah kenyang. Jangan sampai aku nggak kenyang pun bisa tidur kok. Bisa. Jangan sampai terbangun gara-gara masih ada lapar. Jadi pastikan kalau misalnya anggap aja masih kenyang, tetap paksakan makan saranku. Ya ambil aja 2-3 telur, masih nggak mampu kalau makan lagi kayak tadi siang nggak mampu, masih kenyang. Tetap aja ambil 2-3 telur, sampai lagi. Misalnya, atau makan ikan lagi ya, atau makan apapun itu untuk nambahin sampai kerasa kenyang lagi sebelum tidur. Rasa kenyang sebelum tidur itu yang paling penting. Karena nantinya muncul food coma, muncul somnolence. Maksudnya kita udah jadi kayak ngantuk. Jadi kalau aku suruh makan sebelum maghrib atau sudah maghrib itu dekat waktu tidur, tujuannya apa? Supaya kalau kita kekenyangan di situ, kita nggak lama nanti jam tujuan udah nguap. Habis isya itu udah nguap. Udah mulai kayak lemes. Itu jangan tunda-tunda. Langsung masuk kamar, matiin lampu, handphone semua di luar. Nggak ada elektronik. Jadikan kamar itu tempat yang sakral. Kalau saya masuk kamar, saya berarti udah niat mau tidur. Nggak usah nonton lagi, nggak usah lihat jam di kamar, nggak usah ada distraksi dari handphone-handphonean. Kalau mau jalanin KF dengan smooth, lakukannya seperti itu. Jangan tidur jam 11. Masuk di situ, tidur pasrah. Pastikan kalau misalnya, tapi saya ini kok nggak bisa tidur ya. Coba latihan pernapasan. Buang nafasnya lebih lama. Maksudnya kalau udah selesai buang nafas, jangan buru-buru narik lagi, tunggu sebentar, baru tarik nafas. Jadi rasio buang nafas sama narik nafas lebih panjang, lebih lama di buang nafasnya. Supaya detak jantungnya melambat, oksigennya juga CO2 lebih banyak dibuang dibanding oksigennya. Oksigen yang berkurang membuat kita juga makin nguap-nguap lagi. Oksigen yang berkurang membuat kita nggak bisa banyak mikir, pikirannya nggak melayang-melayang lagi. Beda kalau sama yang masih detak jantungnya cepat, oksigen masih tinggi, mikirnya kemana-mana, pikiran jalan-jalan, itu beda. Makanya harus diatur pernafasan supaya bisa nggak melayang-layang. Udah nanti saya tidur jam berapa ya? Nggak usah tahu. Pokoknya masuk sebelum jam 8 malam, udah ngantuk, masuk. Nggak usah tahu tidur jam berapa. Kalau mau pasang waker, nggak usah dilihat wakernya. Setel aja di jam 4, udah. Misalnya mau bangun jam 4, misalnya sholat subuh, setel aja jam 4, udah selesai. Tapi nggak usah dilihat. Jangan sampai misalnya kebangun malam untuk pipis, lihat jam, loh. Masih jam 10, masih jam 2, nggak usah dilihat. Ke kamar mandi aja pipis,
balik lagi tidur lagi. Gak usah tahu jam berapa. Wong waker juga belum bunyi kok. Gitu aja kalau memang harus bangun jam 4. Nah, itu kuncinya. Jangan ada distraksi. Gelap kamarnya, jangan distraksi. Tidur bagus. Nah, jalanin seperti itu, baru flow-nya bagus. Dan jangan lagi bilang tidur 4 jam itu bagus. Jangan dibiarkan. Nanti kebingungan saat kedepannya nanti, kok saya banyak nyeri-nyerinya ya? Saya banyak apa-apa? Ya zona healingnya sempit banget. Jangan diulang itu. Mau diet apapun jangan tidur cuma segitu. Itu nggak bagus, sangat nggak bagus. Tidur jam 11, rata-rata jam 11, bangun jam 4 itu sangat nggak bagus. Ya, itu pesanku buru-buru beresin masalah tidur lebih cepat, makan kenyang sebelum tidur itu paling penting. Udah masih kenyang mas tadi makan siang, ya udah kenyangin lagi, nggak usah sebanyak tadinya tapi kenyangin lagi, rasain lagi kenyangnya. Karena untuk tidur. Nah itu triknya paling gampang. Itu yang bikin smooth nanti adaptasinya, hilang nyeri-nyerinya, dan tinggal jaga konsistennya, jangan gampang kegoda. Karena kan udah ngerasain begitu saya nggak makan karbo, bukan ngomong gini, begitu saya makan ikan, begitu saya makan telur, begitu ayam saya sehat. Enggak. Begitu saya tidak makan karbo, saya banyak perbaikan. Jadi begitu ditawarin satu, loh. Berarti kalau saya makan karbo lagi, saya mau sakit lagi dong. Nah, gitu loh. Jadi punya konsistensi di dirinya. Buktikan dulu, bener nggak sih nggak makan karbo saya bisa nyeri-nyeri hilang, sakit hilang? Bener. Nanti kalau digodain lagi, berarti saya mau sakit lagi dong. Saya mau kerasa lagi dong. Nih. Berarti Bu Mbak Deki mesti jadi mentornya Bu Wayan. Nah, gitu. Nah, jangan lebih asik. Malah kita ngumpul ntar ya, Bo. Nah, terus gini. Asal jangan masak loh. Iya, jangan masak ya. Bisa gini. Misalnya teman-teman di mana? Di puskesmas ya? Apa di Dinkes? Ya. Puskesmas. Di puskesmas. Oh, Puskesmas Tanjung. Misalnya teman-teman di puskesmas ini banyak yang tertarik. Ini pesanku. Ya, ini pesanku. Jangan ajak mereka bilang, ya kalau udah KF harus seumur hidup. Jangan. Walaupun KF itu seumur hidup. Walaupun kita tahu, walaupun banyak orang yang udah bertahun-tahun di KF merasa nyaman, itu karena mereka sudah menjalankan, jadi mereka, aku sampai seumur hidup pun bisa nih. Karena sudah menjalankan. Tapi contohnya, Mbak Wayan yang belum tahu KF, yang baru pengen untuk fungsi terapeutiknya. Kalau aku suruh seumur hidup, pasti udah kebayang duluan. Ya, saya nggak bisa makan mie ayam lagi dong. Saya nggak bisa makan nasi uduk lagi dong. Saya nggak bisa makan apapun yang sekarang lagi suka dari karbo. Bakwan, Pak Tio. Ya, bakwan. Nanti sebulan sekali. Nanti malah nggak berani coba. Kenapa? Karena mikir, aku nggak sanggup kalau nggak makan karbo. Aku nggak sanggup kalau nggak ada Indomie. Aku nggak sanggup kalau nggak makan apa gitu yang manis-manis. Apapun itu. Jadi selalu ajak Mbak Wayan dan teman-teman yang belum nyoba untuk cobain cuma sebulan deh. Nanti kalau udah sebulan, tanya ke badan sendiri, mau lanjut apa enggak? Mudah enggak? Enggak makan karbo. Kalau sekarang kelihatannya enggak makan karbo itu sulit. Tapi aku tanya, setelah sebulan, nanti tanya lagi ke badannya. Mbak Dede juga baru 3 minggu udah banyak perbaikan, tapi tunggu sampai sebulan, terus tanya lagi. Masih mau lanjut enggak? Enak enggak bengkak? Susah enggak sih ngindarin nasi? Susah nggak sih ngindarin bakwan? Kalau belum nyoba, pasti kayaknya, waduh nggak mungkin. Tapi setelah jalanin, lama-lama craving-nya turun. Karena apa? Begitu otaknya udah pakai keton, udah nggak hiperaktif lagi, excitatorinya udah nggak tinggi lagi di otak. Lebih kalem. Harusnya lebih bijak untuk memilih makanan. Karena apa? Karena udah nggak cepet lapar lagi kan? Emang Mbak Dede setelah KF masih 3 minggu masih cepet lapar nggak? Masih sekarang. Masih cepat lapar? Masih. Jadi Mbak Dede kalau pas puasa dari jam 12 itu masih gampang kelaparan? Iya, makanya saya itu minum air putih aja terus diiniin.
Enggak, kan kalau Mbak Dede sebelum KF kan Mbak Dede biasanya selalu sarapan. Oh ya. Ya, sebelum KF kan selalu sarapan. Nah, kalau Ya. skip sarapan rasanya gimana? Sekarang nggak sarapan. Dulu. Udah. Sebelum Kalau KF. dulu susah. Oh, dulu susah harus sarapan. Kalau sekarang nggak sarapan lebih mudah nggak? Lebih mudah. Cuman memang di tengah-tengah tuh jam 10 itu kalau nggak ada aktivitas lapar. Betul. Jam 10, Betul. jam 11. Lapar itu yang saya. Itu yang mau aku bilangin. Nah, kalau lihat logo di KF, grupnya KF, lihat nggak? Ya. Fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Ya. Nah, salah satunya yang membuat fasting itu mudah ialah karena kita moving. Karena kita bergerak. Kalau kita bergerak, tubuh kita melepas tuh dari gudang pipi perut paha. Kita dilepas tuh lemaknya untuk dipakai. Makanya puasa itu mudah kalau kita bergerak. Puasa itu sulit kalau kita mager. Ya. Nah, jadi dijalankan. Kayak sekarang saya senang kalau banyak kerjaan di puskesmas. Kalau dulu saya nggak senang. Dulu saya nggak senang. Kalau sekarang bilang sama teman kalau ada yang mau lepas implan apa, ayo kata saya gitu. Karena saya jadinya kalau nggak ada kerjaan ngelamuninnya makanan. Betul. Jujur saya mah. Iya, bukan jujur, bukan masalah jujurnya. Memang benar. Rata-rata orang yang nggak mampu puasa, udah keburu gampang lapar, atau yang gampang cheating, ceramitan, itu kenapa tau nggak? Mager. Kurang sibuk. Mager. Ya, kurang sibuk. Kurang sibuk. Makanya kalau orang kurang sibuk, nih, orang yang sibuk bahkan bisa lupa makan. Iya. Orang nggak sibuk, wondering-nya malah makanan. Iya. Nah, itulah kenapa fasting itu cocoknya dengan moving. Bukan ya. fasting. Fasting itu cocoknya dengan moving, bukan dengan sitting leyeh-leyeh. Enggak. Malah jadi wondering makanan, kepikiran. Yang benar seperti itu. Memudahkan fasting, yang satu ialah tidur harus bagus. Jadi walaupun moving pun kalau tidur nggak bagus, tetap aja kerasa lapar kalau tidurnya nggak bagus. Jadi modal pertama dengan tidur bagus, fasting itu mudah, skip sarapan itu mudah. Makin mudah lagi kalau kita bergerak, olahraga, apa, pokoknya kita benar-benar melepaskan cadangan. Kan kita kan mau pakai bahan bakarnya udah ada dalam nih, makanan untuk energi kan. Mikir kan kalau dulu kan makan karbo itu makan untuk tenaga kan. Nah, sekarang ada cadangan energi kita nggak? Ada tangki bensin kita nggak? Ada. Nah, mau dipakai nggak? Mau. Nggak mau cuma buat pajangan aja. Iya, kan? dipakai. Nah, cara untuk supaya lemak-lemak di pipi perut paha ini kelepas ke darah, caranya gimana? Gerak ya? Bergerak. Itulah fungsinya. Jadi pada saat kita bergerak, kita menggunakan sistem saraf simpatetik yang menembak ke sel-sel lemak ini yang melepas lemaknya ke darah. Makanya kita nggak lapar. Kenapa? Karena di darah dilepas bahan bakarnya, bisa dipakai. Tapi kalau kita posisinya nggak dikeluarkan, cuman dengan posisi puasa doang tapi nggak mengeluarkan lemaknya, ya kerasa laparnya. Energinya mana nih? Sel-sel di tubuh nyari energi, tapi di sirkulasi darah lemak yang dilepas nggak ada, gitu loh. Kalau mau dilepas ya kita bergerak, olahraga, baru. Makanya kayak aku gini nih, aku habis nge-gym, rasanya fresh banget, nggak lapar, malah kayak fit, badannya kayak Pagalton yang meningkat. Tadinya pas olahraga nge-gym capek, stres, tapi pos nge-gym, selesai nge-gym, aduh kayak badan enteng, relax, pikiran juga jeng. Tadi stres, sekarang malah tambah relax. Dibanding aku nggak nge-gym hari ini, misalnya nggak ada olahraga hari ini, cuma duduk terus. Aku malah relaxnya malah turun. Jadi movingnya itu yang memancing supaya keluar bahan bakar kita. Itu kuncinya. Ya. Jadi kalau udah mulai KF, mulai rajin bergerak, fasting, moving. Ya walaupun Mbak belum olahraga, misalnya masih ada keluhan, masih ada nyeri di kaki apa-apa, karena jadi sulit olahraga, oke, tapi yang penting aktif fisik deh, supaya ngelepas dulu. Gitu loh.
Nah, itu yang memudahkan kita buka jam 12 itu mudah. Kenapa? Karena aku sibuk. Kalau aku nggak sibuk, aduh, bawaannya lapar, bawaannya pengen apa, gampang kegoda. Nah, itu ya. Jadi kuncinya apa? 5 pilar ya. Ya, Di KF itu bukan diet ya, bukan mentok. Nah, makanya Mbak Wayan yang baru mau belajar KF juga aku ingetin. Kan tadi kan Mbak Wayan bilang ini diet, ini katanya bisa nyeri-nyeri. Bukan diet. Diet itu cuma 8 jam di KF. Karena jendela makan kita cuma 8 jam. Jadi kalau dibilang dietnya itu cuma 8 jam. Dietnya itu cuma sampai jam 12 sampai jam 8 malam. Itu dietnya kalau mau ngomongin makanannya. Jadi KF itu ialah sebetulnya perubahan perilaku 24 jam. Perubahan perilaku secara menyeluruh. Yang tadinya selalu makan, sekarang menunda makan ke jam 12. Perubahan perilaku. Tadinya mager, sekarang belum makan, tapi aktif bergerak. Perubahan perilaku. Tadinya kita gampang stres, semua pikiran bikin stres. Nah, kita udah mulai ngerem. Kita harus juga melatih relaksasi, belajar rileks. Jangan terlalu banyak stres pikiran. Harus belajar relaksasi. Jangan sampai stres lingkungan kita malah membuat kita sakit. Jadi kita harus belajar rileks. Perubahan perilaku. Baru deh diet. Habis udah rileks, bisa makan. Nah, makannya, dietnya apa nih? Dietnya nggak makan karbo. Ya. Nggak makan karbo. Dietnya apa? Biasanya kalau diet kan dikasih tahu, Mas. Saya harus banyakin apa nih? Yang banyak protein, mineral, vitamin apa? Bebas, tapi jangan ada karbo. Ya. Karena kalau gandum masuk karbo ya, Pak Tio? Iya. Itu ya, kan belajar kan akhirnya. Iya, Jadi itu karbo. Katanya gandum, beras merah. Tidak, itu itu karbo bohongan, bukan? itu karbo itu. Itu karbo bukan? Karbo sih. Ya udah. Jadi begitu masuk dietnya, ialah identifikasi apa itu karbo, mana karbo, hindari, selesai. Terus yang dimakan apa? Apapun selain karbo. Boleh makan ikan nggak? Ikan karbo bukan? Protein. Nah. Ayam? Ayam, protein hewani. Udang? Protein juga. Kerang? Protein. Burung? Protein hewani juga. Tuh ada di komentar. Saya udah beli beras merah banyak. Saya, Pak Tio. Waktu lagi itu dikasih diabetes kan pakai beras merah ceritanya. Tapi masih sakit ya. Iya, karena kan cuma menurunin kadar glikemiknya doang. Tapi kan nggak benar-benar memicu anti nyerinya, anti inflamasinya, ketosis lah. Jadi yang membuat Mbak sekarang udah nyerinya pada hilang karena apa? Karena makan apa? Karena nggak makan karbo. Betul. Bukan karena makan apa. Ternyata jawabannya bukan karena makan apa, tapi karena nggak makan karbo jawabannya di dietnya. Ya. Betul kan? Betul kan? Jadi kuncinya kalau mau tahu diet KF, artinya mau tahu 8 jam KF itu makan apa, yang perlu dipelajari ilmunya cuma apa? Harus tahu apa itu karbo. Selesai. Jadi tahu apa yang dihindari. Kenapa? Nanti Mbak nggak sibuk nanya, kenapa? Makanan itu cuma satu apa ribuan namanya? Ribuan. Nanti kalau Mbak nggak mau belajar apa itu karbo, nanti bolak-balik nanya makanannya. Ini keju boleh nggak ya? Boleh. Berarti sotomi masih boleh, sotomi. Iya, tanpa sotomi. Jangan pakai mie. Ya soto tangkar misalnya dia boleh. Wah, dia mau selingkuh dong. Jadi jangan aku tuh banyak japrianku isinya gini. Risol boleh nggak? Terus nanya lagi, kalau makanan misalnya gini, nanas boleh nggak? Mangga boleh nggak? Jadi pokoknya jangan karbo. Jadi kalau kita nggak pernah belajar apa itu karbo itu apa? Kita nggak belajar lihat nutrition fact, akhirnya apa? Kita pengennya dijawab. Ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Kenapa? Karena kita cuma taunya makanan. Padahal makanan itu kan cuma nama. Yang menjadi gula itu kalau gini. Sekarang gini, makan nasi.
Kalau di darah, kalau udah keserap di tubuh, di darah namanya apa? Apa coba? Ayo jangan ada ngasih tahu. Kita makan nasi. Nasi itu kan nama. Udah dicerna nih, udah diserap tubuh. Kalau masuk ke darah namanya apa? Nasinya jadi apa? Jadi apa? Tenang, glukosa ya. Nah, itu betul. Gula jadi glukosa ya. Iya, glukosa dan gula sama kan? Iya. Ya, gula itu kan glukosa kan? Iya. Gula, glukosa, sugar. Nah, sama kan? Nah, kalau makan nasi merah, Ada di darah juga jadi apa? gulanya. Sama ya. Sama. Oke, sekarang kalau makan roti, di darah namanya apa? Roti ya roti kan. Hah? Di darah? Rotinya Oh di darah. Ya roti. Kirain di daerah ya. Ya sama jadinya itu. Jadi gula juga ya. Nah, Glukosa. jadi buat Dek, apa jangan kita nanya? sedih lah, Dek. Iya, makanan yang gua doyan semua, Mbok. 3 minggu cerita. Belum ikhlas ya, belum ikhlas. Jadi Secara tukang masak doang. jadi kalau mau nanya nama makanan banyak nggak namanya? Tapi Banyak. kalau kita menjadikan satu kalau udah diserap ke darah namanya apa jadi sama semua nggak? Iya. Iya. Iya, Dok ya. Nah, jadi kenapa aku kasih tahu belajar apa itu karbo sehingga tahu kita tidak mau masuk gula ke darah. Itu doang. Jadi dengan kita terus makanan dimakan apa? Yang tidak menyumbangkan gula ke darah. Kan gampang. Aku nggak nyebut nama loh. Yang makanan apa yang boleh dimakan di KF ialah makanan yang kalau sudah diserap tidak memberikan gula ke darah. Mudah nggak? Dari situ makanan apa aja jadi mudah nggak nyarinya? Lihat aja nutrition fact-nya. Ini boleh nggak ya? Coba cari di Google ada karbonya nggak ya? Ada glukosanya nggak ya? Kan selesai. Nggak perlu tahu nama makanannya apa. Iseng-iseng nyari kalau jangkrik itu nggak ya? Ada karbonya nggak ya? Coba aja di Google kalau ada. Mudah-mudahan sih ada ya. Aku nggak tahu. Jangkrik udah masuk kategori itu belum. tapi kalau yang lainnya, telur, ikan, ayam nggak usah tanya. Coba aja di Google kalau nggak percaya. Pasti nggak ada karbonya. Tapi begitu kita iseng-iseng nyari apa ya? Pizza. Kan saja makanan pizza. Karbonya tinggi banget. Dari mana ya? Roti. Misalnya nggak mau mumet ya. Nah, jadi sebetulnya kalau udah ngomongin diet di KF alias ngomongin makanannya itu sangat mudah apa? Karena cuma perlu mengidentifikasi mana karbo dan enggak, selesai. Udah. Artinya dengan aku tidak makan apapun yang mengandung karbo, aku tetap ketosis. Kalau aku tetap ketosis, nyeriku tetap terjaga hilang nggak? Ya terjaga. Aku tetap hilang nggak? Nah, Ya. jadi bikin tujuannya kayak gitu. Emang sih roti enak, emang sih ini enak, tapi kan lebih penting mana? Lebih penting nikmat sesaat di lidah atau lebih penting tubuhnya yang sehat? Ya sekarang mikirnya begitu sih emang. Ya, itu makanya harus Kalau fokus nanti. Kalau udah ngelihat itu tuh makanan yang ini, aduh enak banget. Tapi inget itu sembuhnya dengan perjuangannya. Itu lagi ya makanya. Nah, terus aku kasih tips lagi nih. Kalau lagi banyak godaan, caranya gampang. Misalnya nih, aku takut nanti aku ada pertemuan apa-apa, takut digodain sama kue-kue. Caranya mau tahu? Makan dulu yang kenyang sampai nggak bisa makan lagi, sampai enak. Misalnya gini, contohnya kayak Mbak Wayan yang belum KF. Mbak Wayan kalau lauk, yang suka makan lauk apa? Lauknya, bukan karbonya, lauknya apa sukanya? Kalau jadi gini, Dok, sebetulnya saya udah pernah ya seminggu cuma berjalannya cuma seminggu. Nah itu faktor lingkungannya tuh luar biasa, Dok. Ya tahu. Saya sampai ngumpet ya, Dok, waktu makan. Menghindari karbo. Kalau gula cuma sekali aja.
Nah, nggak makan nasi tuh dok. Dapat saya seminggu tuh dok, makan sayur rebus sama lauknya biasa ikan. Saya suka ikan ya dok ya. Terus ayam, atau telur seperti itu. Dapat tuh seminggu, perut saya kempes dok. Iya, terus habis itu gagalnya. Habis itu nambah lagi. Ya itu dok. Ini triknya ya. Nanti Ya, dok. mulai lagi. Suka ikan kan? Nah, sebelum Ya, ketemu dok, sebelum ketemu lingkungannya, makan ikannya sampai 5 deh. Sampai enek. Nah, sekarang kalau udah enek gitu makan ikan 5, terus di depan ada yang godain ngasih bakwan, masih mampu nelen nggak? Udah enek nih, udah mual. Masih mau nggak bakwannya? Udah enek loh. Suka bakwan. Hah? Saya nggak suka bakwan. Ya, sukanya apa karbo? Iya. Sukanya roti dia mah. Kalau bakwan saya. Oh, bakwan Mbak Dede tadi aku dengarnya saling buka kartu. Kocak ini kocak. Tapi kalau Mbak udah di posisi makan ikan udah kenyangan, udah kenyang nih, udah begah makan ikan. Terus di depan ada yang bawain roti coklat, masih mampu nelen nggak? Udah kenyang loh, udah mual. Masih tergoda. Ya, kalau masih tergoda lidah, tapi nggak bakalan bisa. Nggak bakal bisa. Nah itu, ya. jadi gampangnya nanti kalau kita mau ke lingkungan seperti itu lagi, pastikan kita ke lingkungan itu di kondisi kekenyangan, gitu aja. Apapun makanan yang kita suka, kalau kita udah mentok kenyang, mau makan apa enggak coba? Aduh, aku pengen banget nih makan pizza, aku pengen banget nih makan ikler yang enak misalnya gitu loh. Nah, tapi kita makan dulu ayam telur sampai enak. Begitu iklernya datang, pizza datang, aduh, begah gue udah, betul nggak? Yang bikin tergoda itu kalau datang ke lokasi yang ada roti pizza itu di kondisi perutnya masih kosong. Lapar, iya. Ngerti nggak? Nah, jadi jangan sampai tergoda lagi. Jadi lebih baik kenyangin aja sampai kita nggak mau. Nah, bahkan dengan teknik ini, kalau makannya setiap makan real food itu benar-benar kenyang, kita udah nggak kepengen tuh, pengen ngemil apa ya? Udah nggak kepengen ngemil. Kenapa? Udah kenyang. Makanya aku pribadi, kenapa aku makannya di akhir hari? Kenapa? Aku ketemunya habis makan kenyang, makan bebek 5 potong. Kirain 5 ekor, Mas. Enggak, saya kan makan ayam, misalnya ayam panggang seekor gitu misalnya, atau makan ikan gurame gede gitu, atau makan apa gitu. Cok, makan kenyang selesai. Kalau aku udah kenyang, udah tinggal tidur. Nggak ada sempet aku ngemil apa-apa. Nggak sempet tuh makan agar-agar dulu. Alpukat, aku makan real food udah sampai kenyang kok. Habis itu aku udah koma kok, udah nggak bisa mikir, udah nguap-nguap pas salat Isya, udah tidur. Bangun pagi seger lagi. Ya kan? Bu, aku aja sekarang belum makan, Bu. Nah, itu kan? Belum makan aku. Dari pagi? Beneran, dari pagi. Nah, minum teh sama IM doang tadi. Nah, sama minum PCO. Ya, coba bandingin dulu kalau lagi belum KF, kalau dari pagi sampai jam segini belum makan, kira-kira kayak gimana dulu rasanya? Bisa sakit mah. Sakit mah apa colek bacok? Iya, pasti kelaparan. Udah pasti kelaparan. Jadi emang kalau saya rasain sih Mas Teo, kalau udah ini kekunci sendiri perutnya. Kekunci sendiri. Nah, makanya kondisi ketosis ini kondisinya mempermudah puasa, bukan mempersulit, betul nggak? Iya. Mudah nggak puasa sekarang? Ya namanya agak sulit sih. Ya kalau hawa nafsu yang agak sulit itu karena ya kalau hawa nafsu itu sebetulnya karena godaan. Ya. Coba gini, anggap aja gini. Anggap aja nggak KF, masih makan karbo, bisa nggak makan sampai jam segini karena niat? Aku tanya balik, Mbak. Enggak sih, lapar.
Ya kan? Kalau dulu laparnya nggak bisa anggap gini. ditumbuk. Makanya kalau cuma karena niat, bisa nggak sampai jam segini belum makan, masih makan karbo, tapi nggak jam segini belum makan karbonya, dengan niat doang, kuat nggak? Nggak kuat. Karena langsung bukanya 2 piring. Iya, karena fisiknya nggak mengizinkan. Iya, ya kalau niat itu kan dari diri masing-masing, semua niat. Semuanya niat itu dari masing-masing. Tapi niat itu agar mudah harus didukung oleh fisiologi yang mendukung mengurangi makan. Caranya apa? Fisiologi ketosis. Artinya apa? Fisiologi yang bisa membuat orang kenal dengan tangki bensinnya sendiri. Kenal dengan pipi, perut, paha. Ya kan? Tangki bensin kita kan? Iya dong. Betul. Benar nggak? Pajangan apa tangki bensin? Tangki bensin. Iya dong. Nah kalau makan kebanyakan disimpannya di mana? Pipi, perut, paha bukan? Iya. Nah, artinya itu tangki bensin kan? Nyimpan kelebihan energi kan? Iya. Nah, saat nggak makan, tangki bensinnya bisa diambil nggak harusnya? Iya, harus bisa. Bisa cadangan. Dulu sebelum KF, kenapa pipi, perut, pahanya udah membesar, belum makan, tapi minta diisi bensin lagi? Kenapa nggak bisa ngambil dari tangki bensin? Karena itu ya. Karena nggak kenal. Karena nggak kenal. Makanya aku tanya, dengan cuma niat, bisa nggak saat masih makan karbo jam segini belum makan? Itu aja. Nggak bisa kan? Nah, kalau sekarang memang niat, tapi didukung nggak oleh tubuhnya? Didukung. Ya, karena tubuhnya masih memberikan tangki bensinnya dikeluarkan. Itulah ketosis. Ketosis itu artinya membuat tubuh kita kenal dengan tangki bensin. Jadi kita nggak selalu energinya dari makanan. Kenapa? Energi di badan masih melimpah kok. Iya dong. Dulu salah gembok Mbak Deki. Sekarang yang digembok sudah benar. Iya udah benar. Sampai diledekin, beneran nggak tertarik, bohong katanya gitu. Ntar di rumah makan enggak, saya bilang. Jadi ada salah kue tampah itu loh. Oh iya. Di meja itu, saya kok ayo makan, enggak, saya bilang gitu. Pasti banyak yang godain, aku yakin. Wah, karena itu pasti banyak yang godain karena mereka seneng ngelihat saya makan tadinya. Iya kan. Dengan ngelihat saya makan katanya enak banget gitu. Nggak seru sekarang ngajak si Deki mah kagak mau makan katanya gitu. Saya bilang bukan nggak mau makan, dipilih makannya nggak karbo. Sudah insaf dia. Udah insaf. Biar nggak sakit kaki, Mbok, malu usia 48 kaki sakit. Mending kalau cuma sakit kaki, kalau sakitnya jadi macam-macam gimana? Iya, benar. Ayo kan, jangan cuma gara-gara sakit kaki doang. Itu masih untung dicolek di situ, ingat berubah gaya hidup. Ada yang tiba-tiba tahu-tahu udah punya penyakit yang kronis lebih berat lagi, baru mau kebablasan. Itu niatnya gitu. Gini nih. Mau sekarang nikmatin hidup dengan makan enak, tapi kalau akhirnya kita nanti malah lebih cepat sakit, nggak bisa makan apa-apa lagi, semua jadi balik gimana? Saya digituin sama teman saya, nikmatin hidup, buat apa nyari duit, makan aja susah. Berarti kasihan banget dong. Saya bahagia cuma kalau udah makan. Jadi kalau nggak makan nggak bahagia dong. Aduh, esensi hidupnya dirubah. Begitu, tapi saya ketawa aja. Itulah nih. Sekarang aku mau ganti nyindir orang dunia modern. Kalau sampai ada orang yang baru bahagia setelah makan, itu sebenarnya dia nggak bahagia. Aku jamin. Aku kelihatan kayak orang stres atau nggak bahagia nggak? Aku cuma sekali makan loh, Sari. Wis, keren dok. Ya kan? Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru. Maksudnya jangan ditiru, aku karena udah lama. Tapi aku dengan orang yang cuma sekali makan sehari, kalau bahagia itu cuma dari makanan, kasihan banget dong aku seharian nggak pernah bahagia. Salah. Life is more than just food. Walaupun sekarang orang senang tuh dengan food gitu. Jadi kita jangan sampai kita punya konsep kita bahagia kalau udah makan, salah. Yes. Itu kita harus ngeriset. Kalau kok gue bukannya hidup gue nggak bahagia, gue memang makan. Akhirnya stress eating. Itu selain kita, jadi di KF itu aku nggak ngajarin ini sih, cuman
Di KF itu aku sebetulnya mau mengajak orang-orang dengan kita berpuasa, dengan kita mempersempit jendela makan, artinya menunjukkan bahwa hidup itu tidak sekedar makan. Jadi kalau tujuan hidup utama kita ialah bahagia, jangan menemukan bahagia hanya dengan makanan. Itu yang benar. Ya, itu dia. Ya kan? Ngerti nggak? Kalau ukurnya tidak cuma makanan ya, Pak. Ngerti nggak maksudnya? Tolak ukur yang bahagia itu bukan makanan loh. Salah. Jadi itu konsep dunia modern sekarang harus dilawan eksistensinya. Jadi kita harus mengubah pola mindset, jangan sampai kita gila selama ini gue berarti kurang bahagia ya, kenapa? Terus sama ini makan terus baru bahagia. Aduh. Nampol banget buat Mbak Deki. Selama ini kan sudah menikmati. Ini buat semua orang. Ini buat semua orang. Pokoknya gini, aku nggak mau ngajarin cara mencari kebahagiaan gimana, aku nggak mau jadi filosofi. Ya. Ini nggak ngomongin KF ya, nggak ngomongin KF. Apapun pola makan kalian, tapi kalau kalian bahagia hanya dengan makanan, kasihan pola banget. hidup udah salah. Udah salah. Serius loh. Bener, aku nggak bohong. Kalau sampai ada, soalnya gini, aku ngeliat sih settingan dunia modern sekarang ialah makanan di mana-mana. Jadi kalau kita semakin bahagia, kita semakin sering makan. Kayak jadi wisata kuliner. Iya, betul. Ya kan? Banget. Wisata kuliner. makanya itu dijadikan senjata bagi orang yang nggak KF, bilang kasihan banget sih makan dibatas-batasin. Kasihan banget sih pakai puasa segala. Kasihan banget sih nggak bisa makan ini itu. Karena mereka mikir kita dengan nggak makan, kita nggak bahagia. Sebenarnya kita harus kasihan banget, balik ke dia. Berarti lu bahagia karena lu makan apa-apa, berarti selama ini lu bahagia kalau udah makan. Aku bilang, iya. Kasihan deh hidup lo bahagianya cuma kalau udah makan. Lifestyle-nya ada yang salah berarti. Kalau aku digituin orang, aku counter balik, diam orang ntar. Serius, aku nggak bohong. Nah, aku nggak tahu apa, kan aktivitas kita kan beda setiap hari ya. Maksudnya gini, kegiatan kalian, kegiatanku beda. Makanya aku nggak mau jadi filosofer. Tapi apapun kegiatan kalian, pastikan lirik kembali kemarin-kemarin. Apa bener ya gue baru bisa bahagia cuma dengan makan? Apapun pola makannya. Jadi kedepannya, apapun yang kita lakukan 24 jam, jangan sampai kita bahagia kalau udah jam makan. Jangan sampai. Itu kehidupan yang nyesel nantinya. Nggak worth it. Dan akhirnya nanti malah salah arah lagi. Kalau kita bisa menemukan apapun dalam kegiatan kita 24 jam tanpa makanan itu kita bisa bahagia, itulah yang harus dipertahankan polanya. Kesibukan kita harus buat kita bahagia. Olahraga kita harus buat kita bahagia. Berkarya ya Mas ya. Berkarya. Itulah hobi deh, hobi nanam apapun. Mendingan kayak gitu. Mendingan hobi buat bahagia daripada aku nggak punya hobi, kalau udah makan baru aku bahagia. Aduh, konsepnya dirubah. Jangan sampai terbawa seumur hidup. Nanti suatu saat di akhir hidup, di saat tua, nanti kita bertanya, hidup gue itu bahagia nggak ya? Hidup gue tuh what have I become? Oh, selama ini gue memenuhi kebahagiaan gue karena seumur hidup ini gue selalu makan yang enak-enak. Itu benar-benar nanti penyesalan nanti. Makanya dari sekarang langsung semuanya yang nonton ini sekarang riset ke belakang. Kemarin ini saya bahagia setelah makan, apa saya bisa menemukan kebahagiaan sebelum makan? Koreksi diri sendiri, identifikasi, usahakan kita lebih banyak bahagia tanpa makanan. Berusaha, berlatih, cari sumber kebahagiaannya. Makanya aku bilang, makan sekali-sekali seperti aku itu mudah. Kenapa? Karena makanan itu bukan satu-satunya yang membuat aku bahagia itu loh. Makanya aku sempat bilang kemarin sama Mbak Angela sama teman-teman pada warrior pada kesini konsul gini, nanya. Aku sampai bilang, aku bisa loh sebulan makannya itu doang. Misalnya aku makan bebek, terus makan ikan, terus nggak ganti-ganti. Nggak hunting-hunting. Artinya aku nggak wisata kuliner. Aku udah makan, ya makan. Bebek enak kok, ikan enak kok, ayam enak kok, kenyang makan selesai. Nggak, aduh aku kalau nggak makan ini nggak bahagia. Nggak ada tuh. Aku nggak pernah kayak gitu. Jadi aku makan ya untuk hidup. Aku nggak mau hidup untuk makan. Rugi kalau aku hidup cuma untuk makan. Aku makan untuk hidup, selesai. Nah, kalau aku bisa seperti itu dengan aktivitasku dalam 24 jam, aku nggak mau ngasih aktivitasku apa, tapi
Aku nggak boleh orang nyamain aktivitasku, kan orang pasti punya kegiatan sendiri pasti. Tapi pastikan kamu mulai berusaha enjoy dengan apa yang kamu lakukan di hal-hal selain makan. Ya, itu resep langgeng di KF. Bahagia tanpa perlu masuk makanan dulu. Itu resep langgeng bisa punya gaya hidup sehat, membatasi jendela makan. Kenapa? Jangan sampai kita menanti jendela makan hanya untuk dapat bahagia di sana. Ini pesanku buat semua orang KF dan non KF. Dan kalau kita udah punya prinsip kayak gitu, jangan takut lagi ada yang ngebully. Kasian banget sih lo nggak bisa makan mie ayam. Kasian banget itu. Emang cuma mie ayam doang nggak bisa gue bikin gue bahagia. Gitu aja. Emang cuma donat doang nggak bisa bikin gue bahagia. Balikin aja. Itu. Tapi kita harus benar-benar dapat konsepnya dulu. Buktikan kita bisa bahagia dulu tanpa. Makanya jadi kalau kita diserang kita bisa ngomong balik. Ya, gue sih begini juga seneng kok. Gue untuk bahagia nggak harus gue makan tuh pizza, gak harus makan itu. Nah, kalau orang yang terkerucut dia itu baru bahagia setelah makan, begitu KF dia makan dibatasi malah, aduh kok jadi nggak bisa ini ya, ditawar ini. Nah, itu nanti malah memberatkan diri sendiri. Makanya ini mungkin pertama kali aku berpesan seperti ini di TV. Tapi ini pesan moral yang sangat penting dan orang-orang jangan sampai apa ya, terbuai dengan dunia modern yang banyak apa ya, dunia modern yang banyak pilihan makanan. Banyak prinsip salah kaprah. Nah, jadi gini. Percaya nggak? Aku Sabtu Minggu ke mall, tapi di mall tuh aku bahagianya bukan bahagia. Kalau orang ke mall bahagianya mau wisata kuliner nyari makan apa-apa, aku enggak. Aku ngelakuin yang lain selain makan yang membuatku bahagia di mall. Atau misalnya ngajak Alif apa gitu ke Dufan apa ya kan itu suatu permainan apa itu pun hal-hal yang tidak perlu dengan makan baru bahagia gitu loh. Jadi kita harus jangan sampai dalam 24 jam hidup kita itu kita nggak tahu cara bahagia tanpa makanan. Itu yang nggak boleh, itu sangat tidak boleh. Itu pesanku untuk semua orang dengan pola makan apapun, karena itu nanti jadi bumerang. Jadi dia ngikutin flow-nya arus obesogenic environment. Di mana-mana menawarkan kebahagiaan lewat makanan. Ini gue makan ini lebih enak loh. Gue di sini bikin pizza ini enak loh. Abis makan ini kamu bahagia. Gini. Aduh, itu makanya aku udah nggak. Itu semua udah nggak mempan untukku. Aku mau ditawarin apapun nggak mempan untukku. Kenapa? Karena aku udah punya konsep living yang bahagiaku tanpa makanan. Pada saat makan aku makan. Tapi bukan berarti saat makan itu saat paling terbahagia dibanding saat aku belum makan. Salah. Sekarang aja aku bahagia. Ayo. Tadi Mbak Deki sudah kasih clue-nya juga tuh. Dia sekarang sudah jauh lebih bisa berdampak di puskesmas, ya kan? Bisa. Oh ya, saya kalau mau yang implan ini ayo. Ini karya loh ini. Ini bukan naik turun tangga, sombong. Nah, pokoknya apalagi Mbak Deki kan sombong sekarang yang udah bisa naik turun tangga gitu katanya. Ya, bahagia dong. Bilang gitu. Iya dong. Bilang, oh sombong udah bisa naik turun tangga sambil makan pizza atau donat. Ya, karena aku makanya gini ya. Itulah karena aku nggak selalu makan, makanya sekarang aku bisa naik turun tangga. Karena aku nggak selalu makan, makanya aku mendapatkan berbagai kebaikan yang dulu aku tidak dapat kebaikannya. Jadi pastikan saat karena aku bilang tadi gini, fasting, moving. Yang memudahkan fasting itu moving. Pastikan kondisi fasting yang dengan movingnya ini hal-hal yang membuat bahagia. Contohnya aku. Orang kalau disuruh olahraga, olahraga kayak suatu kewajiban. Kebalik, kalau aku yang butuh olahraga. Ngerti nggak? Aku bilang, hari ini nggak olahraga, kayaknya badan nggak enak. Gitu. Jadi, supaya badan enak, aku harus olahraga. Jadi, aku butuh olahraga nih, kalau nggak, ada waktu nggak ya untuk olahraga? Nih, kalau orang tadi ini, mungkin di sini ada warrior-warrior yang udah ngikutin aku dari 2016. Yang aku kalau diundang ke seminar manapun di luar kota, aku udah keliling Indonesia, pasti aku selalu nyari hotel yang ada apanya? Ada gymnya. Ada gymnya kan? Karena aku yang butuh. Ngerti nggak? Karena aku yang butuh. Karena aku nggak bakal bisa maksimal nanti seminarnya kalau aku belum nge-gym.
Karena aku harus ada apa yang membantu aku untuk aktivitas. Jadi aku yang butuh olahraga, bukan di KF harus olahraga ya. Ya itu kelemahanku, aku orangnya nggak pernah olahraga. Itu karena dia belum merasa butuh dengan olahraga. Tapi kalau sudah menjalani, tahu kalau abis olahraga aku malah seger ya. Abis olahraga aku malah ini. Nanti begitu nggak olahraga kayaknya, aduh kok kayaknya badannya nggak senak kalau hari olahraga ya. Akhirnya kita yang butuh. Dan kita pas olahraga itu kita jadi have fun gitu, seneng gitu. Aduh asik abis olahraga gue bakal jadi lebih enak. Misalnya jadi berpikir seperti itu. Itu salah satu hal yang membuat bahagia. Aduh, gue mendingan kerja deh, aktif fisik deh. Kalau gue aktif fisik dan gue bahagia, gue nggak cepet lapar. Nah, jadi caranya itu jangan membuat sesuatu hal itu menjadi wajib, tapi kita yang butuh. Itu kuncinya bahagia. Kalau kita wajib, kita kayak suatu keharusan, kita terpaksa gitu loh. Enggak. Makanya kalau fit, rasakan deh. Nanti kalau udah lama KF, udah mulai olahraga, ntar rasakan deh. Kita yang wajib olahraga, apa kita butuh olahraga saat fasting? Kita yang, aduh kalau itu harus moving ya, fastingnya ya. Kita yang wajib moving, apa yang kita yang butuh moving saat fasting? Pada saat kita yang butuh kayak gini, samanya gini deh, kalau sekarang konsepnya masih makanan yang bahagia, aduh, kapan ya bisa makan bakwan, misalnya gitu. Jadi gue pengennya setiap hari ada bakwan, supaya gue bahagia. Kan akhirnya kita yang butuh bakwan kan, untuk bahagia. Nantinya buat olahraga, kita yang butuh, supaya gue bahagia seperti habis makan bakwan. Misalnya gitu. Aktif bergerak. Karena udah membuktikan, setelah olahraga, setelah aktif bergerak, aku nggak lapar, cara mikir lebih enak. Efeknya kok sama ya kayak dulu kalau habis makan bakwan baru bisa diajak ngobrol sama orang, baru bisa pikir, baru bisa tenang. Karena udah senang duluan. Nah, pastikan kita dapat efek relaksasinya dengan apa yang kita lakukan tanpa makan. Itu cara trik mencari. Aku apa ya kata Mas Tio, suruh mencari aktivitas tanpa makanan yang membuatku bahagia apa ya. Nah, salah satunya contohnya kalau udah terbiasa bahagia setelah makan, ya pikir aja. Coba lakukan sesuatu yang dapat efek feeling-nya sama seperti habis makan, gitu aja. Kalau ketemu, wah berarti untuk tidak perlu selalu makan, aku melakukan aktivitas ini sesuai dengan kegiatan masing-masing. Aku nggak tahu hobi apa gitu loh. Jadi ini tipsku ya, maksudnya kenapa life is not all about food. Makanya para warrior yang udah lama ngikutin dari udah 2016 pun juga udah tahu aku ialah satu-satunya founder yang paling jarang bicara makanan. Nggak ada sesuatu yang aku dewakan superfood, nggak ada. Karena aku selalu mengajari orang ya, misalnya aku suka ikan, belum tentu orang lain suka ikan, ya kan? Nah, gitu loh. Jadi intinya aku nggak mau mendewakan suatu makanan karena nggak mau membatasi apa yang bisa dimakan oleh para warrior. Karena mereka sendiri juga udah belajar membatasi tidak makan karbo. Jangan sampai pilihan selain karbo mereka jadi terbatas. Jangan. Luas. Hewan kan sumbernya luas. Ya kan? Nggak bisa makan, aku nggak suka makan daging, suka makan ikan, boleh. Aku nggak suka ikan, suka makan daging, boleh. Aku nggak suka makan lemak, sukanya makan yang nggak berlemak, boleh. Tetap aja pasti kalau makan hewan ada lemaknya. Nggak ada pasti nggak ada gajinya, tetap ada lemaknya. Namanya hewan nggak mungkin nggak ada lemaknya. Ikan kan nggak ada gaji, Mas. Peres yang keluar apa? Minyak. Ya udah itu lemak, selesai. Kan nggak mungkin kamu nggak makan lemak, pasti makan. Jadi nggak usah pusing-pusing ngitung harus banyakin lemak, banyakin protein. Emang mau kita ngitung-ngitung mau makan, ngitung dulu, kalau mau makan ngitung dulu gitu loh. Ngapain? Pokoknya makan kenyang, nikmat, nggak ada karbonya, selesai. Tidur pulas, besok repeat, dah jari lagi. Bangun pagi nggak kepikiran makanan lagi, nggak kepengen datang ke kantor, lihat orang-orang masih pada kerja sambil ngemil, makan apa, nyomot, ada aja yang ke kantin sebentar bawa ini, ya biarin aja tuh mereka. Mbak Dede bener nih nggak makan, bener nih nggak pengen, enggak, biasa aja. Itu sampai nanti bisa bilang kayak gitu, itu baru top warrior. Harus bisa. Jadi abis ngobrol kayak gini sama aku harusnya lebih termotivasi lagi. Jangan gitu. Makanya sekarang mungkin bisa dibully atau diceng-cengin. Percaya deh, nanti
saat Mbak udah mencapai bisa lama, terus mencapai banyak kesehatan dan malah menginspirasi, akhirnya apa? Yang tadinya ngebully, pengen diajarin. Itu aja. Tadi udah dapat satu, Mbak Wayan. Ya bener nggak? Jadi gini, jadi kita itu walaupun aku tahu kita itu tinggal di mainstreamnya sekarang karbo, tapi kita nggak perlu selalu ikut arus. Artinya gini, kita yang out of the box, kita yang keluar arus, justru malah membimbing orang-orang yang arusnya salah ke arah ngikut arus kita. Jadi kita yang harus berani start sebagai motivator. Di tengah lingkungan kita, di keluarga kita, nggak ada yang kayak cuma kita sendiri doang. Ya fine aja, biasa. Somehow, nantinya, kalau kita... Jadi gini, seseorang itu menjadi inspirator bukan terlihat dari ilmunya aja, tapi apa? Dedikasinya. Konsistensinya. Dedikasi, konsistensinya itu yang membuat orang kagum dengan apapun yang dia kerjakan. Itu yang disebutnya menginspirasi. Masalah berprestasi apa enggak, itu nomor 2. Tapi dedikasi, konsistensi, itu kuncinya. Itu yang menginspirasi orang. Kenapa? Karena yang paling sulit bagi banyak orang itu ialah dalam berbagai hal melakukan sesuatu ialah dedikasi dan konsistensi. Rata-rata susah. Apapun, misalnya kita tekun belajar ini, kita tekun belajar itu, kadang-kadang dedikasi dan konsistensinya itu yang sering jadi gangguan. Masalah berhasil atau prestasinya apa enggak, itu nomor 2. Kuncinya dedikasi. Tapi kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita di KF ini berdedikasi dan konsistensi, dan kita nggak takut dibully, kita bilang, yuk, begini, lagi makan rame-rame. Nggak asik lo, Mbak Deki, nggak asik lo, nggak makan mie ayam. Ya udah makan aja, gue temennya nggak apa-apa kok, gue nggak ngiler, makan aja makan. Kalau misalnya di ini, wah nggak ada yang bisa dimakan karena karbo semua, ya udah temenin aja mereka makan, ya ngobrol. Kan orang makan biasanya kalau teman-teman kata ngobrol-ngobrol. Nanti lama-lama mereka, ih hebat ya Mbak Deki ya, dia nggak lapar ya, nggak ngiler ya lihat kita ya. Nah, jadi jangan takut jadi pioneer, jangan takut jadi sumber inspirasi. Berbeda bukan berarti jelek, karena berbeda itu di tengah lingkungan komunitas besar sekalipun, yang lainnya makan karbo, tapi kita berani menunjukkan identitas kita bahwa ya udah makanya aku nggak makan karbo. Oh bener loh ini, enggak, gue nggak apa-apa, swear deh, makan aja, nggak apa-apa. Kita ngobrol aja, ngomong gini, enak ya tuh, apa mie-nya ya, oh enak ya, pakai ini ya kecapnya, godainnya bercandain aja, gitu loh. Jangan gitu, kita nggak begitu inspirasi. Harus kemarin sempat begitu kan, karena memang ya ada cerita bahwa ada dokter yang melarang, katanya dengan berketo itu mengganggu metabolisme gitu kan. Kata siapa? Iya, itu dokter penyakit dalamnya dok yang ngomong gitu. Terus nah itu di grup kita juga ada tuh SPPD banyak penyakit dalam juga. Saya bilang, tapi saya nggak keganggu. Saya bilang malah saya nyarinya hilang. Tapi karena dia meyakinkan gitu, saya jadi agak apa ya wajar mungkin, karena kan saya baru juga, ilmu yang saya dapat juga tentang berketo ini juga emang baru minim gitu ya. Ya untuk bertanya juga saya agak sungkan awal-awalnya kan, karena memang belum harus aja bertanya. Kenal gitu kan. Tapi akhirnya ya saya kembali lagi bahwa ini memang pilihan saya dan saya memang sudah merasakan manfaatnya. Betul, jalani dan rasakan sendiri. Saya istilah kata mah nggak, ya mudah-mudahan sih nggak akan tergoyahkan gitu. Amin. Pasti bisa merasakan manfaatnya gitu. Ya pasti inilah godaannya pasti lebih banyak, terus ya apalagi yang sekelas yang ngomongnya adalah orang yang memang kompeten gitu kan di dalam ilmu kedokteran. Jadi kita juga ada pasti ragu, terus teman-teman yang tadinya mau ikut, jangan lu ntar kayak gitu loh gitu. Jadi akhirnya saya membalikan ke diri saya akan challenge dulu tubuh saya, masa sih orang menganjurkan untuk membahayakan, kan nggak mungkin, pikir saya seperti itu. Awalnya kemarin saya ragu, 3 hari ini saya ragu, 4 hari kebelakang setelah saya pelatihan, ketemu banyak teman-teman sejawat,
terus mereka bercerita tentang ya yang dokternya lah yang ini, terus teman saya yang satunya juga setelah keto terus dia hipertiroid gitu kan. Kata saya ada yang salah pasti, saya bilang gitu. Ada yang salah lah, masa setelah keto malah hipertiroid. Nah itu. Justru malah hipertiroid keto insya Allah membaik. Makanya dokternya juga akhirnya menyarankan nggak boleh keto, nanti mengganggu metabolisme. Ya itu memang sudah jadi bahan omongan yang ini kemarin itu waktu di tempat saya ada pertemuan gitu. Tapi ya itu tadi saya bilang nggak mungkin orang saya udah ngeliat hasilnya dokter Daryati kakinya bengkak terus bisa bersimpu, terus saya sendiri tadinya bengkak jadi saya bisa loncat di tangga. Akhirnya saya sengaja itu waktu di hotel tuh setelah istirahat teman saya ngajak ngobrol tapi saya loncat-loncatan di tangga gitu turun. Ya udah duluan ya gitu saya loncat gitu. Ya maksudnya saya nginiin diri sendiri kalau saya pengen ngeliatin kalau mudah-mudahan inilah yang udah saya pilih gitu. Maksudnya ya memang saya merasakan. Awalnya kan saya jangankan untuk ini turun tangga aja kayak nenek-nenek kan pasti saya pegangan di sebelahnya sebelah tangga itu apa namanya itu yang ininya yang pegangannya gitu kan. Terus juga kalau naik ke atas juga aduh kayaknya ngelihat tangga tuh udah tersiksa, belum juga naik udah merasa tersiksa. Tapi sekarang saya kaget juga gitu ya. Ini sendiri saya bisa ini gitu. Ya enggak cuman itu aja Mbak. Pokoknya kuncinya selalu percaya dengan apa yang Mbak rasakan. Kalau memang masa ada yang pas dirasakan lagi nggak bagus, rasa kayak ada gejala, langsung identifikasi ke belakang lagi apa yang salah. Terutama lihat faktor tidurnya, baru mundur ke belakang lagi. Atau kalau perlu tanya ke aku langsung kalau ada masalah. Itu kuncinya. Jadi kuncinya Mbak untuk konsistensi seperti itu. Nggak usah langsung takut apa. Banyak kok nih, tau nggak? Percaya nggak? Banyak kok yang udah pernah KF keluar cuma gara-gara ditakutin ini, takutin itu mereka keluar. Sekarang mati-matian berusaha pengen balik KF lagi. Badannya udah nggak enak lagi, apa-apa. Aku bilang, ya kenapa kamu gitu kamu? Ya katanya kalau nggak makan karbo bisa gini mas, gitu mas. Emang kayak gitu udah. Terus kamu sekarang gimana? Udah kembali. Yang jangan salah di pandemi ini banyak yang lepas KF. Tapi akhirnya bolak-balik jawab aku, mas, aku pengen balik lagi, aku udah gimana ya supaya stopnya badanku udah gak enak lagi gini. Aku gini, kenapa kamu lepas awal? Ya itu ada kasus ini. Oke, kasus itu kasus orang. Kamu gimana sekarang rasanya kalau setelah makan karbo? Ya udah mulai muncul lagi sih mas. Enakan mana? Waktu kamu KF apa sekarang udah makan karbo? Ya kalau badan sih enakan pas KF dulu. Tapi aku mau mulai KF lagi susah mas. Gak tahu ini gimana. Aduh kayaknya lepas karbo sekarang jadi makin lebih susah dibanding dulu. Percaya nggak? Mereka udah KF, balik makan karbo, mau balik KF itu lebih susah dibanding saat mulainya pertama. Mereka lebih craving lagi dengan karbonya malah. Itu mereka mati-matian pengen berubah kembali ke KF. Ya awalnya mereka lepas dari KF ya aku terserah. Aku kan bukan ini kan KF itu kan pilihan. Kalau akhirnya mereka terjerumus ke sana, terbawa arus ke sana ya monggo, aku nggak pernah ngelarang. Tapi jangan salah, nggak segampang itu baliknya lagi saat sudah craving karbo lagi. Mendingan pada saat pertama niat mulai KF itu lebih mudah karena udah puas dengan karbonya dibanding kembali ke karbo lagi, mau kembali KF itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena craving karbonya didouble. Dan begitu keluar dari KF melarnya juga lebih cepat lagi. Dan malah gejalanya malah jadi aneh-aneh nanti. Karena biasanya jadi bablas makan karbonya post KF. Kayak balas dendam. Kadang-kadang pembelajaran ada yang perlu lewat cara yang susah dulu. Iya, makanya kan aku bilang, iya Mas Tio saya nyesel gini-gini ya. Apa nyesel kan misalkan pilihanmu sendiri, aku sih nggak gini-gini. Kalau mau ayo ya aku kasih triknya lagi gini ya. Intinya selalu percaya deh. Kalau nggak punya ilmunya untuk ngejawab, kalau perlu gini, malah aku bilang ada dokter yang ngotot ini jelek, kasih handphoneku, diskusinya sama aku. Kalau nggak punya kapasitas menjawab teknikal, kasih langsung ke foundernya, sumber teknikalnya, langsung diskusi sama aku. Jadi Mbak nggak usah merasa ketakutan gini. Oh saya nggak bisa jelasin teknikalnya nih, ini foundernya aja nomornya. Bebas kok bagi nomorku kok. Aku open for discussion sama siapapun.
diskusinya mau yang ngasih tahu profesor sekalipun kasih handphoneku. Diskusi teknikal kita. Gitu loh. Maksudnya kalau berani diskusi teknikal. Jangan lihat pangkat, maksudnya jangan lihat gelar. Siapa dia anak elektro? Ya kan, apalagi aku anak elektro. Harusnya makin nggak perlu takut dong diskusi teknikal. Masa takut sama anak elektro? Gituin aja. Jangan menghindar, dia bukan dokter, gue nggak mau diskusi sama dia. Kenapa? Maunya sama yang ilmunya sama. Bukti dulu. Harusnya kalau ilmunya nggak sama, kalau misalnya aku bukan dokter, harusnya ilmuku lebih cemen dong. Iya, gampang dikoreksi lah ibaratnya. Gampang di-counter dong, kan aku bukan dokter. Kasih aja nomornya, ini folder bukan dokter. Habisin aja pakai ilmu lo. Teknikal bilang di mana jeleknya kayak gini-gini. Buat kok dia nggak ngerti apa-apa. Gitu aja. Akunya direndahin. Nantinya kalau mau bahas, baru aku jawab. Nggak usah, Mbak. Jadi intinya gini. Intinya, kalau kita belum bisa menguasai teknikalnya, nggak apa-apa. Selama kita belum bisa menguasai teknikal dan fisiologi, tanya ke badan dulu. Oh, ini hati-hati nih, banyak gini. Di badanmu ngerasanya gimana? Masa sih? Tapi saya malah enakan kok. Saya malah gini kok. Saya malah gitu kok. Malah berasa nggak sesuai dengan yang ditakut-takutinnya. Gitu aja. Tapi kalau memang concern banget, bikin jadi stres, ketakutan, karena misalnya ngomong profesor, sebelum memutuskan yang lain, japri aku dulu. Kasih tahu argumen dia apa, aku kasih argumen balik. Technical. Mau tukar-tukaran jurnal sama profesornya juga boleh kok. Nah, pokoknya nggak usah takut. Kalau masalah teknikal, tembaknya ke aku. Tapi kalau untuk menjalankannya, selalu tanya ke badan sendiri. Dengan nggak makan karbo, saya lebih baik nggak? Gitu. Itu aja dulu. Ya udah, silakan closing statement, Mbak Deki, silakan. Ya, buat teman-teman untuk ber-KF memang sulit, tapi dengan perubahan yang ada di tubuh kita yakini saja bahwa itu yang kita jalani, insya Allah ber-KF itu membuat kita sehat dan lepas dari obat. Itu aja. Oke, thank you Mbak Deki. Pendek, walaupun baru 3 minggu ya, tapi pesannya cukup dalam. Cukup berkesan ber-KF-nya. Oke, ini ditunggu kiprahnya Mas Tio untuk semakin membumi di grup Medcon. Ini Mbak Deki, walaupun 3 minggu, lama-lama juga pasti bisa mengejar ilmunya nanti. Tapi selalu ingat Mbak Deki tidak harus maju duluan, santai aja. Mas Tio ada kok. Ya, insya Allah gitu. makanya kalau memang ada yang aku tuh paling seneng kalau ada pertanyaan-pertanyaan kritis di Medcon gitu loh. Misalnya gini, Mbak Dede ada yang bilang gini. Bener nggak ya? Tanya aja di grup Medcon. Nanti insya Allah pas aku lihat aku jawab teknikalnya gimana. Apa-apa, itu justru malah jangan kalau misalnya kita ada ragu apa-apa seputar teknikalnya di KF, fisiologinya gimana. Justru di grup Medcon itu grup diskusi untuk fisiologi loh. Segala hal yang kita bilang gini, metabolismenya jadi nggak bagus. Apanya yang nggak bagus? Apakah gula darahnya jadi tinggi lagi? Metabolismenya membuat kita diabetes lagi? Apakah tensinya malah tinggi? Nanti kan bakal mengasih masukan dan malah memberikan jurnal-jurnalnya. Jadi kita diskusi secara saintifik, secara teknikal, nggak cuman katanya begini. Katanya itu. Oke. Atau memang ini ada ngasih jurnal nih, ini jelek. Kasih jurnalnya, kita review. Bener nggak jelek? Bener nggak? Nanti aku kasih tahu flow jurnalnya di mana kita baca. Itu nggak apa-apa. Grup Medcon itu emang grup diskusi isinya tenaga kesehatan semua, justru malah harus lebih ke arah teknikalnya. Kita gali kebenarannya. Itu yang aku senang dari grup Medcon. Oke, thank you Mbak Deki untuk sharingnya. Tanpa sadar sudah 2 jam lebih sedikit ya. Kita bagaimanapun juga kita juga dibatasi oleh waktu ya. Oh iya tadi. Pastinya nanti kita bisa lanjut diskusinya ya. Tentu akan semakin lebih paham nantinya. Thank you juga untuk Mas Tio ya yang selalu nggak bosan-bosannya mengulang. Tambah senang sih Mas Tio kalau disuruh ngulang-ngulang. Lama-lama makin ketemu. Itu yang basic-basic ini paling penting karena insya Allah banyak newbie lain yang mungkin
ada galaunya sama atau startupnya sama, bisa terinspirasi. Justru newbie itu bisa menginspirasi newbie lainnya yang mungkin belum berkesempatan langsung kita kayak jawab kayak gini atau menanya langsung, tapi kan mungkin malu bertanya tapi akhirnya ada mewakili gitu, nggak apa-apa. Yes. Bagus kalau aku bilang. Oke teman-teman, demikian episode TFH Nakes kali ini. Jangan lupa minggu depan Mas Tio hari Sabtu akan ada TFH live on-site di Jogja. Pastikan jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Sedangkan yang episode Warrior, seperti yang kemarin aku sudah sampaikan, kita akan libur, tapi penayangan testimoni yang sudah direkam, ada total 3 narasumber. Jadi tanggal 15, tanggal 22, 29 sudah ready. Ya, itu nanti akan ditayangkan di YouTube secara live, langsung. Jamnya sama seperti Zoom episode Warrior, seperti biasanya, jam 1 siang. Oke teman-teman. Jangan lupa pastikan selalu stay tune di channel kita ya. Selalu simak postingan terbaru dari Mas Tio di World LP-nya. Oke, sampai jumpa dan dadah.